Kasus ini merugikan negara 43 miliar. Terkesan kasus ini berhenti stagnan. Hampir 99% mafia tanah itu menggunakan tangan-tangan di pengadilan. Saya yang melaporkan resmi. Nggak mau menerima tanda tangannya, Pak. Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Jangan ada proses seleksi, Pak Jaksa Agung. Sebenarnya polanya sama. Kami kasihan pada Pak Jaksa Agung. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Teman-teman, selamat datang di saluran YouTube Manuskrip Papua. Video ini merupakan sorotan tanggapan dan pertanyaan dari Komisi 3 DPR RI kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Setiap tanggapan dan pertanyaan awalnya terdengar sangat mengapresiasi kinerja Jaksa Agung, tetapi pada bagian akhir dari semua tanggapan dan pertanyaan ini terdengar sangat menggigit nalar, bahasa kasarnya Jaksa Agung seperti sedang diadili oleh rakyat. Kegiatan ini adalah persidangan Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 13 November tahun 2024. Yang paling spesial menjadi sorotan dari saya YouTuber Manuskrip Papua adalah perkataan dari Dr. Beni Kabur Harman SH atau yang akrab dipanggil Beni K. Harman. Beliau berkata begini, hukum kita dikuasai oleh yang punya uang. Yang punya uang ini juga menguasai aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hakim. Hukum kita dikuasai oleh yang punya uang. Yang punya uang ini juga menguasai aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hakim. Kita berpengadilan, berkasus, itu hakimnya semua disuap. Ini membuat masyarakat nanti malas untuk berperkara, Pak. Nantinya masyarakat juga berpikir, ngapain kita mengajukan gugatan? Ngapain juga kita berpengadilan? Toh nantinya juga yang berduit itu yang menang. Salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Tetap sopan jika berkomentar. Komentar Anda bisa mendapat sorotan istimewa dari YouTube jika sopan. Manuskrip. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Yang kedua, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan kasus di dapil saya, Pak Jaksa Agung, pengaduan masyarakat Provinsi Riau yang sudah dari tahun 2022, kasus payung Islamik Masjid Centernya Provinsi Riau, Pak Jaksa Agung. Kasus ini merugikan negara 43 miliar dan sampai hari ini payung ini tidak bisa digunakan, Pak Jaksa Agung, di Masjid Agung itu. Dan agak anehnya terkesan kasus ini berhenti stagnan. Karena dari 2022 sampai 2024 ini tidak ada kejelasan kasus payung Masjid Agung ini. Dan banyak mungkin Pak Jaksa Agung bisa mengecek di lapangan. Kasus ini sudah masuk di TikTok, Pak Jaksa Agung. Sudah masuk di TikTok, sudah dibicarakan masyarakat. Tapi sampai hari ini tidak ada juga tindakan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk menyampaikan secara terbuka di tengah masyarakat Riau. Dan menurut saya tidak ada kepentingan di sini, Pak Jaksa Agung. Tapi menurut saya ini harus transparan, harus terbuka dan harus diberikan tindakan hukumnya bagaimana. Karena ini sudah mencederai masyarakat Riau. Dan ini bisa berkaitan dengan siapapun, dikaitkan dengan si A, dikaitkan dengan si B. Jadi saya di sini malah ingin memberikan kepastian hukumnya Pak Jaksa Agung dan Pak Kejaksaan Tinggi bisa segera memberitahu siapa yang harus bertanggung jawab di kasus ini, agar tidak berkaitan dengan si A atau si B atau si C. Nah, karena kasihan juga orang-orang tersebut kalau misalnya mereka dikait-kaitkan. Nah, menurut saya di sini ada Kejaksaan Tinggi saya, Pak Akmal Abbas. Menurut saya Pak Akmal harus mengambil tindakan tegas. Segera Pak Akmal, ini kasus hanya di penyelidikan sampai hari ini dari 2022 sampai 2024 ini kasus ini berhenti, Pak. Malah sekarang isu di masyarakat, di LSM, apa ini diberhentikan? Nah, malah ada bahasa apa ini sudah di SP3 kasus ini. Nah, menurut saya Pak Akmal dan Pak Jaksa Agung bisa memberikan perintah yang tegas kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk kasus ini dibuka transparan di tengah masyarakat. Nah, mau siapapun yang terlibat, ya mereka harus bertanggung jawab karena ini apalagi masjid, Pak, Masjid Agung kami. Nah, kami kalau mau sholat di sana kadang-kadang bingung. Ini
payung bisa dibuka atau enggak, ternyata nggak bisa dibuka. Nah maunya kalau emang nggak bisa ya jangan dilakukan pengadaan itu. Mungkin itu dari saya pimpinan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir, Saudara Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung muda yang berhadir, para Kepala Kejaksaan Tinggi mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Jaksa Agung, saya tentu dan kami ya memberikan apresiasi karena di dalam slide Pak Jaksa Agung memberikan pengakuan bahwa sinergi antara Kejaksaan Agung dan Komisi 3 itu dalam rangka checks and balance, artinya mengawasi dan mengimbangi. Jadi pengakuan ini penting menurut saya, agar kita anggota Komisi 3 juga bisa melakukan itu. Jangan dianggap kemudian kita melakukan intervensi dan lain sebagainya. Jadi fungsi pengawasan dan mengimbangi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan itu perlu disinergikan dengan tupoksi DPR, dalam hal ini Komisi 3 DPR. Jadi appreciate Pak kepada Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini bukan hanya slogan semata, tapi bisa kita aktualisasikan di lapangan. Yang kedua, Pak Jaksa Agung yang kami hormati, kami juga fraksi PKS ini memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Jaksa Agung. Dari 38 provinsi, ada 7 kepala kejaksaan tinggi perempuan. Luar biasa menurut saya ini. Paling tidak 5%. Oleh karena itu kepada ibu-ibu kepala kejaksaan tinggi, buktikan bahwa ibu-ibu sanggup menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel, humanis, ya transparan dan modern. Buktikan kepada rakyat Indonesia, kepada Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Jaksa Agung. Sebab bisa jadi selama ini kan ada pandangan minor bahwa perempuan kesannya tidak mampu apalagi memimpin sebuah kejaksaan tinggi, memimpin penegakan hukum. Nah karena itu jadilah pelopor penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung terkait dengan kinerja Pak Jaksa Agung dan jajaran ya selama ini yang dalam pandangan kami telah mampu memelihara ekspektasi masyarakat. Dan itu bisa dilihat dari survei yang kita temukan bahwa memang ada apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Agung. Oleh karena itu ini memang harus kita jaga denyutnya Pak, ya sehingga kemudian denyut ini semakin baik, tidak menurun. Yang keempat yang ingin kami sampaikan juga, ini soal Badan Pemulihan Aset ini. Ya, Badan Pemulihan Aset. Kan tugasnya itu mencari, menemukan, menguasai ya kan, aset dalam rangka penegakan hukum guna penyelamatan dan pemulihan aset. Kan itu Pak tugasnya Badan Aset ini. Serta mengelola barang rampasan yang dijual ya lewat lelang atau juga di lelang eksekusi. Nah, pertanyaan kami adalah berapa banyak sebenarnya yang sudah dicari, kemudian ditemukan dan dikuasai? Ya. Bisa jadi kan ini berbeda, yang dicari 10, yang ditemukan 5 misalnya, yang dikuasai 3, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga berapa banyak yang sudah dijual lelang atau lelang eksekusi, sehingga publik mengetahui bahwa memang Badan Pemulihan Aset ini kita butuhkan ya dalam rangka untuk menyelamatkan keuangan negara. Yang kelima, saya memberikan apresiasi juga, dan tentu kami semua, soal restoratif justice. Tadi disebutkan ada 6.000 kasus yang di-RJ-kan, ada sekitar 4.000 rumah RJ. Itu menunjukkan bahwa ya ada kesungguhan bahwa kita menyadari hukuman di lapas dan di rutan itu hanya menimbulkan masalah baru. Bahkan itu sepertinya negara tidak punya manfaat sama sekali. Bahkan negara itu menanggung biaya tinggi, high cost ya, yang dialami oleh negara. Coba bayangkan, biaya makan itu bertambah terus. Jadi manfaat yang dimiliki oleh negara, kalau kita bilang di negara lah, jadi menghukum orang di dalam penjara, dan dia terisolasi secara fisik dan mental. Bahkan keperdataannya juga mati kan, sambil menunggu ajal dia di sana. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya itu, ya. Tidak ada manfaatnya mereka di sana, kecuali negara itu menanggung biaya yang lebih tinggi. Nah karena itu sekali lagi kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota Bapak Ibu Komisi 3, barangkali penting untuk kita pikirkan agar kita mengusulkan RUU Restoratif Justice. Selama ini ada peraturan di Kapolri, peraturan Jaksa Agung, perlu kita naikkan alas hukumnya sehingga kita bisa menghadirkan keadilan restoratif justice di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur, prakteknya di semua agama ini ada Pak Jaksa Agung. Di ajaran Kristen juga ada, ajaran agama Islam juga ada. Bahkan abad 17 sebelum Masehi di Babilonia ada namanya Code of Hammurabi itu. Itu juga bicara soal itu Pak. Jadi sebenarnya Pak Habibur Rahman, ketika kita ingin mengusulkan restoratif justice itu sebenarnya sesuai dengan ajaran agama, dengan kemudian adat, kearifan lokal yang berlaku di Indonesia selama ini, bahkan sebelumnya. Kenapa? Karena saya ingin katakan bahwa akibat legalistiknya dan formalistiknya ya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, yang ada adalah hukuman pidana itu tidak menyelesaikan
masalah. Nah, karena itu sekali lagi kami dari fraksi PKS mengusulkan kepada pimpinan Komisi 3 ada baiknya dipertimbangkan untuk kita mengusulkan rancangan undang-undang tentang restoratif justice. Kasus di Konawe Selatan misalnya, Pak. Itu kan mencederai restoratif justice sebenarnya. Lalu ada tuntutan lepas. Sebagian orang mengatakan ini jaksa mau cari selamat, ya, cari selamat karena sudah menjadi perhatian masyarakat. Kemudian ya tentu saja ada kritik sana, kritik sini dan sebagainya. Sehingga kemudian jaksa kemudian menuntut lepas dan berharap hakim bisa memvonis ya lepas begitu. Nah, artinya lepas itu kan pasti ada pengakuan bahwa dia melakukan perbuatan itu, tapi dia tidak bisa dipidana karena mungkin dia tidak punya niat jahat untuk melakukan itu, mungkin karena dia ya ingin mendidik, mendisiplinkan siswanya, memberikan efek jera kepada siswanya. Tapi kalaulah sejak awal ini di-RJ-kan dengan berbagai macam cara, meskipun kami menyadari bahwa memang ada upaya-upaya ke situ, tapi memang ini agak sulit dilakukan. Tapi paling tidak dalam pandangan kami, Pak Jaksa Agung, Konawe Selatan itu dalam tanda kutip mencederai sedikit ya upaya-upaya restoratif justice yang kita lakukan. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa? Lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Yang paling terakhir, izin pimpinan, kami ingin menitipkan harapan kepada Pak Jaksa Agung soal mafia tanah. Kemarin beberapa waktu lalu ketika kami berkunjung ke Polda Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ada pengakuan dari Kapolda Sumatera Selatan bahwa hampir 99% ya mafia tanah itu menggunakan dalam tanda kutip tangan-tangan di pengadilan. Itu pengakuan. Jadi mereka memakai tangan-tangan di pengadilan untuk merampas tanah rakyat. Bahkan rumah dinas Kapolda di Palembang itu hampir saja hilang. Padahal itu sudah sangat lama rumah dinas Kapolda di Sumatera Selatan hampir hilang. Ya, hampir hilang oleh kerja mafia tanah. Itu artinya mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu berkolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait agar kemudian kita bisa memberantas mafia tanah. Karena mereka juga bekerja TSM, Pak, terstruktur, sistematis, dan sangat masif dalam tanda kutip menggunakan tangan-tangan pengadilan. Dan yang paling terakhir lagi, mohon Pak sebagai daerah pemilihan Aceh, ya lihat-lihatlah Pak Aceh itu supaya tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya karena mudah-mudahan mereka mendapat prokal, ya promosi vertikal, pronal, promosi diagonal, ya. Dan akhirnya saya ingin mengakhiri dengan pantun. Pergi ke toko membeli kulkas. Cakep. Dibawa pulang mobil pick up. Cakep. Jaksa Agung Burhanuddin memang berkelas. Cakep. Mampu menangkap penjahat kelas kakap. Saya ingin juga data yang diberikan di Komisi 3 pengaduan kepada kita, yang juga pimpinan bagikan, ini saya ingin sampaikan. Pertama, statistik pengaduan masyarakat ke Komisi 3 untuk Kejaksaan Agung. Jadi masyarakat pun banyak yang mengadu ke Komisi 3 yang harus kami tindak lanjuti. Di periode 2019-2024, Komisi 3 mendapatkan 104 kasus pengaduan masyarakat terkait Kejaksaan Agung. Jumlah pengaduan masyarakat tersebut berkontribusi sebanyak 12,2% dari total keseluruhan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi 3, sebanyak 858 kasus. Artinya ini reaksi dan respon kepada kita. Dan ini harus kita hormati karena keberanian masyarakat untuk menyampaikannya ke kita. Yang ketiga, 104 kasus pengaduan masyarakat tersebut berasal dari 15 provinsi, berarti 15 kajati, dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Khusus dari dapil saya, Sumatera Utara itu 8,6%. Jadi banyak juga ini pengaduannya. Apa saja yang diadukan, itu ternyata satu tentang profesionalitas pelayanan publik, cukup tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang, ini nanti kita mau diskusikan ini. Power tends to corrupt, gitu kan. Power must be correct by another power, gitu. Power must be controlled by another power. Nah ini tadi yang disampaikan sahabat saya Bang Nasir Jamil juga. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, diduga melakukan pelanggaran pidana oleh oknum Kejaksaan Agung. Juga ada. Kemudian pelanggaran kode etik juga ada. Dan cukup tinggi ini. Nah,
poin kita adalah selain diapresiasi kepada kerja-kerja Kejaksaan Agung atau Kejaksaan sampai ke bawah, masyarakat juga memberikan pengaduannya secara resmi ke Komisi 3, juga ke kami pribadi per pribadi, termasuk di fraksi Partai Demokrat, sesuai dengan dapilnya masing-masing. Ini masukan untuk kita. Nah, hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Kejaksaan baru kita, dengan power yang cukup banyak sudah diberikan sebagai pemilik tunggal perkara dan penuntut mewakili negara tunggal untuk ini. Ini penting sekali untuk kita sampaikan agar kita mulai rapat kerja ini. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman tadi, pimpinan, ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu, Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Ya, tidak ada yang dijawab, kita pertanyaan saya itu tidak ada yang dijawab. Dan saya tunggu penjelasannya dari tadi juga tidak ada. Nah, oleh karena itu, saya ingin sekali Kejaksaan Agung juga tampil dengan bagus tadi sudah, terbuka, oke itu. Dan di publik juga kan menarik itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin, itu keren lah, menggelegar di awal, tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Nah karena itu pimpinan, rapat kita kemarin membentuk panja penegakan hukum, ini penting dihidupkan, dan kita langsung jalankan untuk memanggil Jaksa Agung bidang pidana khusus, pidana umum, dan yang lain, untuk mempertanggungjawabkan seluruh kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan sudah inkrah. Kemana ujungnya ini? Contoh misalnya ya, ketika heboh Duta Palma, itu kita sita perkebunannya luas sekali. Bagaimana jaganya itu? Bagaimana itu? Dan seterusnya, banyak sekali. Karena itu Badan Pengelola Aset kita penting nanti untuk menjadi melengkapi itu. Nah, berkenaan dengan kekuasaan teman-teman penyidik ini, tentu kan perlu kontrol. Saya baca tadi di bidang intelijen, dan saya baru dengar ini, mudah-mudahan ini bisa dijelaskan, yang namanya bidang SDO, Sumber Daya Organisasi, dan SIRI, Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan di bawah Jam Intel. Saya coba cari-cari tahu, katanya SDO-nya ini propamnya Kejaksaan Agung, yang menangkapi para penyidik-penyidik yang salah, gitu kan? Pertanyaan saya, sudah berapa banyak jaksa-jaksa nakal yang ditangkap oleh SDO ini? Dalam rangka menjalankan tugasnya menyidik. Penting kita dengarkan ini supaya clear ini apa yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini menjadi sangat penting. Mohon dijelaskan dulu nanti ini. SDO, ini baru dengar kita. Kami tadi diperkenalkan pimpinan, punya MKD tadi. Nah, ini apakah ini MKD-nya Kejaksaan Agung ini, SDO ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Gitu. Karena ini menurut saya setuju ini SDO-nya. Tetapi perlu dijelaskan kepada kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, dari situ pimpinan, saya sepakat dengan Jaksa Agung, apa yang kita lakukan ini adalah check and recheck, mengawasi kekuasaan yang satu oleh kekuasaan yang lain. 5 tahun yang lalu, saya kira bagus sekali konsepnya. Sekarang itu nawacita. Sekarang astacita. Dari 10 menjadi 8. Dan tadi saya dengarkan tadi, yang astacita, bagus ini Pak Jaksa Agung dengan grand strateginya. Saya ingin fokus ke astacita nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Ya, untuk swasembada pangan, energi, dan air, kalau saya simpulkan begitu. Yang ketujuh, tugasnya kejaksaan atau aparat penegak hukum mencegah dan memberantas korupsi, agar tidak bocor ini APBN kita. Saya setuju. Dan sumber daya alam ini besar sekali. Kalau SDA ini kita masuk ke fokuskan ke BUMN. Nah, ketika sudah bicara BUMN, saya kemarin sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung dan kawan-kawan soal selamatkan Bangka Belitung. Safe bubble, dan sudah masuk di situ. Dan waktu itu rekan saya, sahabat saya Bung Beni menanyakan juga, udah berhenti di situ atau masih lanjut ini perkara? Kalau waktu itu kan hebohnya luar biasa, setelah itu hilang senyap-senyap. Kita minta ini nanti dijelaskan lagi sampai mana, berhenti di situ atau sampai ke atasnya itu. Nah, saya kira panja kita pimpinan harus masuk ke soal selamatkan Bangka Belitung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Sekarang saya masuk ke energi, yaitu BBM. Saya ulang lagi rapat dua kali kita yang lalu. Baik dengan Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa Agung. Yaitu tentang kritik saya. Mana batas bara api antara penindakan dengan mitigasi. Di situ yang selalu kita pikirkan. Kalau Datun dan Jamintel kelihatannya mau mitigasi. Jampitsus dan Jampidum pencegahan atau penindakan begitu. Saya mencoba menelusuri Pertamina ini. Menurut saya Pertamina ini seperti kapal Titanic yang besar sekali, tapi oleng dengan beban yang sangat berat.
Dia punya anak perusahaan sampai cucu dan cicit lebih dari 200 perusahaan. Dan tiba-tiba tanggal 1 November yang lalu, mohon klarifikasi ini, ada penyergapan dari Kejaksaan Agung ke Pertamina. Apakah betul? 1,7 triliun itu. Karena setelah itu senyap-senyap hilang. Nah, Kapus Pensiun bilang, oh kami belum tahu. Berita ada, baik di berita online, bahkan di berita berbahasa Inggris. Apakah itu betul? Kenapa diam-diam? Begitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, Pak Jaksa Agung, Pertamina. Kenapa ini penting sekali? Karena dulu kita pernah swasembada zamannya Orde Baru, OPEC, penghasil pengekspor minyak. Hari ini kita pengimpor. Menghabiskan dolar kita per tahun karena mengimpor ini besar sekali. Ya, salah satunya itu kalau misalnya dihitung yang pakai angka statistiknya BPS, itu hari ini menghabiskan, membelanjakan kita itu 145,8 triliun. Tapi menurut Menteri SDM ini sudah 450 triliun. Bocornya besar sekali. Nah, mengapa kita serius sekali ini? Kita mengimpor minyak ini dari Nigeria, Arab Saudi, Azerbaijan, Angola, dan Australia. Yang potensi geopolitiknya bisa bermasalah dan kita bisa terancam swasembada energi kita. Satu-satunya saran kita adalah Pertamina. Tetapi saya melihat 5 tahun terakhir, kecuali yang kemarin kalau benar 1 November, tidak ada kasus satupun dari Pertamina yang diambil oleh Kejaksaan. Kenapa? Karena itu masuk proyek strategis nasional, baru masuk ke proyek PPS, pendampingan proyek strategis. Ini jadi soal yang saya lihat tadi di situ. Termasuk kritik saya, jangan buat jaksa aktif menjadi bagian legalnya Pertamina. Untuk apa itu, Pak? Tarik itu semua, kan sudah anggarannya sudah ada, masih banyak yang profesional untuk itu. Nah, saya akan membuktikan betapa menjadi soal di sini. Saya mulai dulu begini, Pak. Kalau Pertamina itu tempat kita berharap berkah pada kedaulatan energi. Hulu dan hilir. Hilir oke lah, nanti itu hal yang kedua. Saya hulu ini. Hulu ini mulai ngebornya, nyarinya, dan seterusnya. Ada 3 komponen di situ. Karena setiap kali ngebor, dia akan melahirkan limbah sebelum dijadikan minyak. Saya mulai lagi ke PHR. Target kita kalau secara nasional 1 juta barrel per hari, nanti 2030. Sampai hari ini baru turun sampai 600. Presiden Jokowi datang ke Riau, ke Rokan, minta 210.000 liter barrel per hari. Hanya mampu sekitar 160. Kenapa begitu? Bagi saya, target yang tidak tercapai harusnya bagi penyidik adalah dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang di situ. Harus begitu. Baru kita masuk. Nah, tapi karena ini sudah masuk ke program PPS, menjadi nggak bisa masuk. Hati-hati di situ, Pak. Nah, mari kita lihat. Setiap kali mau mengebor, itu rig. Rignya ini hampir berapa juta untuk rignya? Hampir 86 di sana. Sisa-sisa dari Chevron. Bapak selidikin ini, Pak. Besar sekali uang di situ. Pengadaannya itu, baik rig yang lama maupun yang baru. Nggak jalan itu, macet dan batu-batu. Siapa yang bermain di balik ini? Sebelum rig mengebor, perlu ada bak begitu kontrol untuk membuat menampungnya. Namanya geomembran. Plastik geomembran. Zamannya Chevron cukup PLPL saja. Supaya dapat uang besar dibikin kontraknya. Jadi 3 tahun, 209 miliar. Cincai lagi di situ. Oke, terjadi persoalan di situ. Nah, adakah persoalannya Pak Hinca? Ada, Pak. Kejari Jakarta Pusat telah mengirim surat kepada Dirut Pertamina, telah ditemukan 3 perbuatan melawan hukum di situ. Silahkan diaudit. Apa yang terjadi? Oleh Direktur PPS-nya dihentikan perkara itu. Tarik itu kasus. Saya sudah laporkan kepada bapak-bapak semua di sana. Oke, tidak ditemukan itu. Oke, saya bawa dokumennya ke Kajati Riau. Ya, saya sampaikan gitu. Itu dianggap enteng itu sama Kajati Riau. Kajati Riau tidak berani menerima laporan saya. Oke, setelah itu saya serahkan seluruh dokumennya. Dalam seminggu tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena Direktur PPS langsung menyatakan, cepat-cepat kita bikin ini. Untuk geomembran ini masuk PPS. Pasang pelang, jangan ganggu aku. Beginikah cara kerja kita. Kalau supaya lengkap Bapak Ibu sekalian. Supaya dokumennya lengkap. Saya tuliskan 400 halaman yang saya janjikan itu. Di sini lengkap semua. Silahkan Pak Jaksa Agung memanggil Kajati yang sekarang dan yang sebelumnya. Dan saya minta pimpinan agar rapat khusus kita memanggil mereka dan para pihak yang melakukan tender-tender itu semua. Jumlahnya ribuan, jumlahnya ratusan triliun. Kenapa teman-teman diam saja? Jebol terus ini Pertamina kita, jebol terus ini swasembada energi kita. Sementara Presiden Prabowo bilang, bocor. Nah, kalau penegakan hukumnya baik, tentu akan baik. Karena itu, saya minta Kajati Riau diperiksa, Pak, dan jajarannya. Saya yang melaporkan resmi. Nggak mau menerima tanda tangannya, Pak. Dipanggil itu KTU, ini terima aja di sini. Gitu. Begitukah caranya? Nah, kalau begitu, saya minta pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua, bongkar di sini semua kasus-kasus itu. Bagian dari pengawasan kita. Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Menurut saya itu. Nah,
Kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, selamatlah bisa tembus 5.000 triliun itu APBN kita. RIK itu semua Pak, itu semuanya yang sudah tua renta. Pernahkah Bapak cek? Silahkan dicek nanti. Geomembran itu Pak, itu semuanya yang kelas bawah itu, semuanya tidak mau ngeceknya. Nah oleh karena itu pimpinan, bersama-sama nanti Jaksa Agung atau Jampitsus dengan Kejati Riau, kita kunjungan. Cek langsung ke Rokan, mana ini semua. Dan buka satu-satu. Ayo Pak, kita cek satu-satu Pak. Oleh karena itu, supaya lengkap semuanya, izinkan saya pimpinan menyerahkan buku yang saya tulis ini. Iya, benar. Iya, namanya Save Blok Rokan untuk swasembada energi. Iya, jangan karena geomembran setitik rusak Pertamina Sebelanga. Nah, ini kalau tahu nanti Bang NJ ini pasti suka ini. Satu lagi tentang Save Bubble. Saya ingin bacakan gurindamnya ini Pak. Kalau tadi pantun pimpinan, saya mau bacakan gurindam. Kalau di Melayu ada gurindam 12, saya punya gurindam 13. Supaya cocok Panjaitan 13. Jangan karena kecurangan setitik rusak tender Sebelanga. Jangan karena tender setitik rusak geomembran Sebelanga. Jangan karena geomembran setitik rusak blok Rokan Sebelanga. Jangan karena blok Rokan setitik rusak Pertamina Hulu Rokan Sebelanga. Jangan karena Pertamina Hulu Rokan setitik rusak Pertamina Sebelanga. Jangan karena Pertamina setitik rusak BUMN Sebelanga. Jangan karena BUMN setitik rusak APBN Sebelanga. Jangan karena APBN setitik rusak pemimpinnya Sebelanga. Jangan karena pemimpinnya setitik rusak rezim Sebelanga. Jangan karena rezim setitik rusak ketahanan energi Sebelanga. Jangan karena ketahanan energi rusak swasembada energi Sebelanga. Jangan karena swasembada energi setitik rusak Indonesia Emas 2045 Sebelanga. Jangan karena Indonesia Emas 2045 setitik rusak semesta Sebelanga. Ini pesan moral sekaligus penguatan dan energi bagi Kejaksaan Agung. Kita selamatkan energi kita Pak. Selamatkan Pertamina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang setelah mengganti Dirut Pertamina yang baru, mengganti komisaris utama yang baru, mudah-mudahan ini Pertamina baru, saya mau kejaksaan baru memeriksa Pertamina ini. Karena kalau salah di bawah juga sampai ke atas. Tidak pernah ikan busuk, hanya di ekornya, kepalanya juga. Karena itu saya minta buat Satgas khusus Pak Jaksa Agung, periksa semua proyek-proyek tender yang ada di Pertamina, di BUMN, termasuk juga di PT Timah. Karena itu kekayaan alam kita, untuk menyelamatkan APBN kita. Izinkan saya pimpinan, sudah ngambil waktu, tapi saya serahkan juga, supaya jelas bahwa ruangan ini terlalu sempit, Jaksa Agung menyampaikan pikiran-pikiran besar. Karena itu izinkan saya menulis mengikuti jalan pikiran Bambang Susatyo. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, sejak Pak Burhanuddin menjadi Jaksa Agung, beliau pernah menjadi Kejati Sulawesi Selatan. Saya tahu betul konsen pada pemberantasan korupsi. Dan kasus yang telah dibongkar, nilainya triliun-triliunan Pak. Ini sangat selaras dengan apa yang menjadi harapan, ekspektasi publik, bahwa sejatinya penegak hukum itu harus menarget kasus-kasus kelas kakap, bukan kasus-kasus kelas teri. Dan ini banyak tumpuan harapan masyarakat. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan. Seringkali penegak hukum kita awalnya bagus. Pendekatannya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat, kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini Pak, tapi ini menjadi koreksi bersama kita, bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah itu kita tidak mau Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Yang kedua, di Indonesia ini Pak, luar biasa kita ini. Negara satu-satunya yang punya 3 institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Saya yakin tidak ada di negara lain Pak. Dan mungkin juga Indonesia akan tercatat bahwa pejabatnya paling banyak keluar masuk penjara Pak. Bisa dicek Pak. Pertanyaan saya, sampai kapan Pak pendekatan-pendekatan represif ini akan dilakukan? Kita setuju penegakan hukum pemberantasan korupsi, tetapi seyogyanya 3 lembaga penegak hukum harus punya strategi
Strategi bagaimana pencegahan pemberantasan korupsi itu. Supaya nanti Kajari tidak ditarget kasus-kasus, Pak. Bayangkan saja, Pak, kalau Kajari ditarget kasus, harus sekian 5 kasus, 10 kasus. Saya menduga, takut saja, Pak. Kasus tidak ada pun bisa diadakan, Pak. Karena besarnya kewenangan jaksa. Karena punya kewenangan subjektif. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya terkesan leadership Pak Jaksa Agung untuk perkara yang menyita perhatian publik. Kemarin kita mendengar jaksa di Konawe berani menuntut bebas. Itu ini sejatinya, Pak. Kasus-kasus yang tidak layak disidangkan jaksa tuntut bebas saja, Pak. Bagaimana mungkin guru bisa dipidana, Pak? Ngapain negara terlibat? Pasti guru ketika ada kontak fisik dengan muridnya, tidak ada pasti mensreanya niatnya untuk memukul. Dan lagi-lagi kejaksaan hadir di situ. Saya harus mengakui dan mengatakan kader Pak Jaksa Agung luar biasa, Pak, kalau seperti itu. Ini kasus-kasus yang menyita perhatian publik Pak Jaksa Agung. Karena itu saya mau bertanya kepada Jaksa Agung, modal konsep bagaimana agar penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi ini, ada hasilnya, Pak. Tadi 24 triliun sudah diselamatkan Kejaksaan Agung. KPK saya melihat Komisi Pemberantasan Korupsi hanya 500 miliar, Pak. Luar biasa. Kalau Kejaksaan Agung lampau dulu, saya yakin KPK tidak akan terbentuk kalau kejaksaan seperti ini. Kenapa? Ini lebih tinggi, Pak, penyelamatan keuangan negaranya. Dan itu kita dorong Kejaksaan Agung agar terus, karena itu selaras dengan pidato Bapak Presiden Prabowo bahwa hukum itu bagaimana ikut mensejahterakan rakyat, Pak. Yang ketiga, saya meminjam selalu kutipan guru saya di Universitas Hasanuddin, Profesor Ahmad Ali. Kadang-kadang bagaimana mau memberantas korupsi kalau menggunakan sapu kotor, Pak. Perlu ada sapu bersih. Ini erat kaitannya dengan tema kita soal jenjang karir kejaksaan. Supaya jaksa-jaksa yang dianggap berhasil, tolong dipromosi ke tempat-tempat yang bukan tempat bagus, tempat yang pas. Kalau dianggap di sana ada kejahatannya. Jaksa-jaksa, oknum-oknum, jaksa nakal, begitu banyak pengaduan laporan, ya kasih punishment. Supaya betul-betul jenjang karir itu berjalan dengan baik, Pak Jaksa Agung. Kemudian, Pak Jaksa Agung luar biasa ketika, ini mungkin sejarah, Pak. Kejaksaan meng-OTT hakim. Ketika hakim dalam memutus perkara Tanur ya kalau nggak salah, membebaskan, di balik putus bebasnya rupanya ada jual beli putusan. Dan luar biasa kejaksaan bisa membongkar itu. Bahkan menemukan hampir 1 T dalam rangkaian OTT itu. Publik berharap ini bisa dibongkar. Siapa-siapa yang terlibat. Dari mana saja uang misalkan hampir 1 T itu. Ini menarik, Pak Jaksa Agung. Dan saya kira yang terpenting Pak Jaksa Agung, bagaimana memulihkan hubungan kembali dengan institusi peradilan. Karena di konstitusi kita pasal 24 ayat 3, di situ dijelaskan badan-badan lain yang fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kejaksaan tidak disebut di konstitusi, tetapi dia bagian dari kekuasaan kehakiman. Apa pesan yang saya mau sampaikan? Hubungan pengadilan hakim dengan jaksa memang betul-betul jangan sampai hubungannya jadi renggang, kira-kira begitu. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi kita juga mensupport, mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk membongkar jual beli putusan tadi. Tetapi jangan sampai kemudian penegak hukum kita mengintervensi, misalkan institusi peradilan. Ya, yang kita tahu kadang-kadang hakim dalam memutus perkara, karena takut dia membebaskan, karena takut dia dimutasi pindah, disoroti, makanya dia menghukum. Padahal sejatinya institusi peradilan itu adalah tempat mencari keadilan, bukan tempat menghukum orang. Nah, tapi kalau konteks Tanur, kita setuju dengan Pak Jaksa Agung. Itu tidak memang melukai, mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, terakhir, kalau Pak Nasir Jamil pantun, saya mau mengutip asas hukum universal, equum et bonum est lex lecum. Apa yang baik dan benar adalah hukumnya hukum. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rufi. Apa yang disampaikan kawan-kawan Pak Jaksa Agung itu adalah bentuk kecintaan terhadap institusi kejaksaan. Harapan kami di Komisi 3 yang selama ini bermitra dengan Jaksa Agung agar tetap konsisten dalam hal
penegakan hukum, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya harapan ini juga adalah menjadi harapan publik, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap Kejaksaan Agung. Saya mengunderline apa yang disampaikan oleh Pak Mas Bambang Susatyo tadi dengan Pak Hinca, bahwa sejatinya memang dalam konteks penegakan hukum itu adalah justice for all, bukan selective justice. Artinya ketika ada masalah, ya, ada persoalan peristiwa hukum, tapi dalam prosesnya itu diseleksi. Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan siapa yang tidak, kan begitu. Bukan itu yang kita inginkan, Pak Jaksa. Tapi ketika memang semua yang terlibat dalam peristiwa hukum, tindak pidana korupsi, saya kira ini memang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi tidak lalu kemudian ada yang diproses, lalu kemudian ada yang dikesampingkan. Itu kan menjadi pertanyaan publik di masyarakat. Kalau kata Pak Hinca tadi, di awal menggelegar, di tengah mulai redup, akhir mulai senyap. Kasus Timah misalnya, yang begitu di saat konferensi pers, kerugian negara 300 triliun. Ada beberapa tersangka yang diproses. Tapi publik saat ini masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya di balik kasus itu? Kenapa orang yang diduga kuat sebagai otak di balik kasus itu kok sampai sekarang belum tersentuh? Nah, ini kan juga harus mendapatkan penjelasan dari Kejaksaan Agung. Ini persoalan kasus tadi sudah disampaikan kawan-kawan, karena memang harapan kita semua bahwa dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan ini betul-betul memberikan rasa keadilan ya buat masyarakat. Sehingga paparan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung terkait menyangkut masalah dan strategi, ya, rencana strategi Kejaksaan Agung 2025-2029 sebagai pelopor penegakan hukum itu terabaikan sebenarnya. Padahal ini penting juga, seharusnya kita konfirmasi kepada Jaksa Agung ya. Ada 5 strategi yang akan dilakukan oleh Pak Jaksa Agung ya, dengan 9 program prioritas. Kalau ini betul-betul diimplementasikan, saya kira ini memberikan harapan baru ya. Memberikan paling tidak institusi Kejaksaan Agung dalam hal menjalankan tupoksinya itu bisa memberikan ekspektasi yang begitu besar bagi masyarakat. Cuman tadi belum dijelaskan secara utuh ya, parameter dan indikator apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk memastikan ketercapaian target dari masing-masing program prioritas itu. Jadi tadi hanya sifatnya normatif. Paling tidak kami bisa mengukur ya, ketika dalam rapat-rapat berikutnya bahwa capaian-capaian yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dengan 9 prioritas tadi yang disampaikan dalam paparan tadi, slide tadi, itu kami bisa mengukur bahwa capaian ini sudah tercapai atau tidak, kan begitu. Itu juga harus dijelaskan Pak Jaksa Agung ya, dalam laporan ini. Lalu kemudian juga harus dijelaskan, paling tidak dalam pelaksanaan tugas ini harus ada tantangan. Apakah ada tantangan, hambatan, supaya kita juga bisa diskusikan dalam forum rapat ini. Supaya semua ketika Pak Jaksa Agung dan jajarannya melaksanakan tugas-tugasnya, itu betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Ini hampir terabaikan Pak, karena semua kawan-kawan fokus pada kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik tadi. Tapi bagi saya ini penting, ya, karena ini menyangkut masalah tugas pokok dan fungsi Kejaksa Agung di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk penyelamatan sumber daya alam yang memang kita berharap bahwa banyak kebocoran-kebocoran di bidang itu. Pak Jaksa Agung, saya juga tadi terkait menyangkut masalah beberapa kasus yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ya, kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik, menyangkut masalah investasi bodong. Ya, tadi dijelaskan, ya, hampir lupa kawan-kawan menanyakan ini, ya, terkait menyangkut masalah Net 89 dan DNA Pro, ini kan banyak merugikan masyarakat kecil ya, dengan berbagai macam iming-iming. Nah, saya ingin tanyakan sampai sejauh mana ya penanganan kasus ini ya, terkait menyangkut masalah investasi ini. Ya. Lalu kemudian yang kedua, menarik yang disampaikan oleh Mas Bambang Susatyo tadi, Pak. Yang ada sitaan kurang lebih 1 triliun. Ya. Di situ ada catatan nama dan sebagainya. Ya. Yang kasus membebaskan, yang kasus PN Surabaya itu. Ya. Uang suap 5 miliar, tapi pada saat dilakukan penyitaan ada kurang lebih 1 T
yang ada di situ, dan ada nama-nama yang ada di situ. Ketika itu betul, ini kan ada implikasinya terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga pengadilan. Bahwa memang betul selama ini proses pengadilan yang dilakukan itu penuh dengan transaksional. Implikasi hukumnya ada. Nah, ini barangkali juga ketika memang itu ada, itu dibuka aja Pak. Nggak ada masalah. Dibuka catatan-catatan seperti itu supaya masyarakat pun tahu bahwa memang lembaga peradilan kita sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan ternyata memang didasari pada transaksional. Nah, ini dalam rangka untuk perbaikan. Pak Jaksa Agung, saya kira dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi ini menjadi catatan penting menurut saya. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung selama ini dengan beberapa kasus-kasus yang cukup mendapatkan perhatian publik, saya patut memberikan penghargaan untuk itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, supaya semua pihak yang terlibat dalam kasus itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan ada proses seleksi Pak Jaksa Agung. Ini yang diproses, ini tidak. Kan seperti itu dalam bentuk penegakan hukum. Saya kira ini catatan saya Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suding. Terakhir ini partai saya, ini fraksi saya PKB. Silakan Gus Abdul. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta Jaksa Agung Muda dan para Kajati luar biasa. Siang ini bisa dipertemukan dengan jajaran kejaksaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah, saya dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama, saya ucapkan selamat pada Pak Jaksa Agung yang bisa terpilih kembali dan meneruskan sebagai Jaksa Agung di periode Presiden Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua, izin Pak, kami dari Partai Kebangkitan Bangsa ingin meng-highlight sedikit terkait dua kasus yang memang menggemparkan, dalam artian kasus yang sebenarnya polanya sama ketika didalami, gampang sekali ditemukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan bisa dilanjutkan oleh teman-teman Kejaksaan Agung. Yang pertama adalah di kejahatan sumber daya alam Pak, timah Pak. Timah dan sumber daya alam yang lainnya sebenarnya polanya sebenarnya sama Pak. Saya ini bukan orang hukum tapi kita lihat pola-pola yang terjadi sebenarnya di kejahatan sumber daya alam ketika memang mau diseriusi untuk didalami Pak, polanya sama Pak. Oleh karena itu ketika memang kita mau menganggap para penegak hukum ini bekerja secara serius, saya kira mudah sekali Pak untuk membongkar itu. Yang kedua terkait impor gula dan impor yang lainnya. Terkait, saya tidak membela siapapun, saya tidak membela Pak Tom Lembong dan siapapun. Ini juga polanya sebenarnya sama Pak. Mau impor gula, mau impor daging, mau impor yang lain Pak. Sebenarnya polanya sama. Tapi apakah teman-teman kejaksaan serius saja dalam membongkarnya? Oleh karena itu kita lihat memang fantastis Pak. Dari timah, dari gula, dari impor yang lainnya nilainya fantastis Pak. Dan bahkan bisa menyelamatkan keuangan negara yang lebih dari kejahatan yang lainnya. Tapi yang mau kita garis bawahi adalah keseriusan dalam membongkar semua kejahatan tersebut dan tidak tebang pilih di situ Pak. Jangan menindaklanjuti kejahatan tersebut hanya karena ada pesanan atau ada dorongan dari orang luar Pak. Dan yang ketiga Pak, karena mengingat berapa hari lagi nih, 2 minggu lagi kita mau pilkada Pak, saya titip betul Pak, netralitas kejaksaan ini sangat mempengaruhi terhadap wajah demokrasi Indonesia Pak. Kita baru kali ini Pak pemilihan daerah serentak Pak, di berapa itu 500 saya nggak hafal dan saya nggak hitung. Ini memang berapa menjaga pilkada serentak di Indonesia ini, baru kali ini serentak. Tugas berat Bapak-bapak kejaksaan, saya harap netralitas dan profesionalitasnya terus dijaga Pak, karena wajah demokrasi ini akan mempengaruhi wajah Indonesia ke depannya Pak. Dan yang terakhir Pak, izin mempertanyakan terkait
karena Papua itu kan pemekaran Pak, ya, empat provinsi ya Pak. Itu kan otomatis ada kajati baru yang akan dibentuk dan disiapkan sumber daya manusia dan sumber daya tempat kantornya Pak. Saya mau tanya progresnya sampai mana, terus ke depannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak, mungkin dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung dan jajarannya yang saya hormati. Grand strategi yang tadi dikemukakan oleh Pak Jaksa Agung berkaitan dengan keadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern. Saya ingin menyoroti unsur akuntabel, transparan, dan modern. Pengertian modern bagi saya adalah bahwa penegakan hukum itu dilandasi atas penghargaan akan hak-hak asasi manusia. Profesor Dr. Philippus Hadjon dalam bukunya, dalam disertasinya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, mengatakan bahwa bagi rakyat Indonesia itu ada kewajiban untuk mendengar dan ada hak untuk didengar. Kami ini di parlemen, wakil-wakil rakyat, namanya parlemen, asal katanya parle, kami ini berbicara atas nama rakyat, berkaitan dengan unsur transparan dan akuntabel. Pimpinan yang saya hormati, saya hanya menyoroti dua peristiwa yang ada kaitannya. Kali ini izinkan saya berbicara lebih teknis, sehingga ini bisa masuk kepada persoalan yang sebenarnya menjadi akar masalah yang sering dan sekarang lagi gencar ditanyakan oleh warga masyarakat. Ini tidak lain dari kasus Tom Lembong, Bapak Jaksa Agung yang saya hormati. Kenapa demikian? Berkaitan dengan impor gula ini, Peraturan Menteri nomor 527 tahun 2004, peraturan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri nomor 117 tahun 2015, membagi gula itu dalam dua bagian. Nah, ini saya mau menitik beratkan di sini Pak Jaksa Agung. Gula kristal mentah dan gula kristal putih. Ini dulu. Ya. Kemudian di tahun 2015, 2016, ya, saya mau mundur sedikit Pak Jaksa Agung, pimpinan. Di tahun 2004, mulai dari tahun 2004 sampai dengan detik ini, negara kita tuh selalu impor gula, tidak ada surplus gula. Data yang kami punya adalah bahwa negeri kita itu mulai impor gula sejak dari tahun 2004 sampai dengan detik ini. Baik itu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, di tahun 2015, 2016, kita itu mengimpor 5 juta ton gula kristal mentah. Nah, kemudian Pak Tom Lembong ini memberikan persetujuan impor 105 ton. Itu kurang lebih tidak lebih dari 10%. Di depan sudah kami sebutkan bahwa Pak Jaksa Agung menitik beratkan kepada akuntabel dan transparan dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kami dari Partai Golkar tidak ada kaitan dengan saudara Tom Lembong. Tapi kami mempunyai kepentingan, Partai Golkar mempunyai kepentingan agar pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, modern, seperti yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan. Tadi di depan saya sebutkan, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, Peraturan Menteri baik 257 tahun 2004, Peraturan Menteri 117 tahun 2015, terkait dengan gula kristal mentah,
itu tidak perlu izin. Kecuali gula kristal putih, itu harus yang boleh mengimpor adalah badan usaha milik negara. Nah, kami di sini ingin mendapatkan suatu pencerahan, mungkin saja kami salah. Tetapi kalau ini benar, tentu harus ada perbaikannya. Kami terus terang melihat bahwa di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gula, data yang saya punya adalah import 105 ton itu pada saat menjelang Lebaran. Pak, ini kan kita bicara bukan saja mengenai perdagangan. Kita bicara mengenai politik ekonomi yang jauh lebih luas, yang bisa saja menciptakan kestabilan, ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan bisa saja kalau ini tidak transparan dan akuntabel, Pak Jaksa Agung yang saya muliakan, saya ini agak berpikir agak sedikit ya kurang, ya mungkin saya salah Pak Jaksa Agung. Tapi seandainya kalau para importer itu kemudian semua mogok, tidak lagi mengimpor gula, saya rasa industri dalam negeri akan terganggu, industri makanan, industri di restoran, pelayanan hotel, semua terganggu. Penegakan hukum itu harus dilihat dalam wilayah yang jauh lebih luas. Nah, kami kemudian di dalam hal seperti ini, Pak Jaksa Agung, pimpinan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami mengusulkan ini dalam rangka supaya membantu juga pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja untuk mendalami kasus ini. Sebab rekan kami yang dari PKB ini kan sudah bilang, bukan saja impor gula, impor beras, impor daging, bawang putih, segala macam ini. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, apakah kita ini mau menjadi negara hukum yang modern? Atau kita mulai kembali seperti ini? Ya kan? Pertanyaan kasus timah misalnya, hukumannya cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun lagi juga kita tahu. 300 triliun atau berapa, kami tidak mengikuti, mohon maaf. Nah ini kemudian, tadi saya di depan saya mengatakan ada 2 peristiwa Jaksa Agung yang saya hormati dan saya sayangi. Kemudian timbul lagi itu kasus jam tangan itu Jaksa Agung. Saya minta untuk ini diselidiki, karena di medsos-medsos itu sudah keluar rumah yang bersangkutan itu. Ada di mana itu? Di Hang Lekir atau di mana? Ya tadi rekan kami di belakang Pak Rudianto Lalo itu, kalau saya biasa panggil dia Rudal Pak. Memang dia suka merudal orang itu Pak. Sudah sebutkan bahwa kalau kita menyapu ruangan ini dengan sapu kotor, bagaimana bisa kita membersihkan ini? Kami kasihan kepada Pak Jaksa Agung. Oleh karena itu kami mohon Pak untuk menindak. Tadi rekan kami dari PKB menanyakan mengenai Papua. Saya ini mewakili masyarakat Papua Tengah Pak. Ya kami mengusulkan agar jaksa-jaksa yang baik, ya teristimewa putra-putra daerah, mohon dipromosikan Pak. Kesimpulannya saya minta kepada pimpinan yang saya hormati, agar kalau memang kasus ini tidak cukup kuat buktinya, ya coba diselesaikan dengan baik. Dengan sama sekali tidak ingin mencampuri tugas pokok kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan. Agar kita semua dapat menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi di belakang ini. Saya rasa demikian. Terima kasih pimpinan. Pak Kejagung yang saya cintai, sahabat saya setiap pagi saling WA ya, dan semua jajaran semua. Ya. Salam sehat, salam bahagia, bugar sepanjang usia Pak. Pertama juga saya bangga Pak Kejagung, muncul lagi di periode sekarang. Artinya ini menjadi hal yang menarik. Begitulah karakter presiden kita yang sekarang berarti. Iya toh? Kita bangga, semoga kepercayaan ini menunjukkan kapabilitas dan kemampuan Kejaksaan Agung paling tidak terus meningkat, mengembalikan aset uang ke negara lebih hebat daripada polisi dan KPK. Kita aplaus lah ya buat beliau mestinya, ya. Saya sedemikian rupa, sungguh pun banyak catatan yang begitu kencang-kencang, tetap apresiasi saya sampaikan sebagai orang Timur. Ya. Soal Gakung tetap kita tegakkan. Jadi Pak Ketua,
dalam beberapa waktu terakhir ya banyak mengungkap kasus yang publik itu agak kaget, itu aja. Bukan mengagetkan publik, publik agak kaget. Ya. Mulai dari penangkapan 3 hakim di PN Surabaya, pengungkapan suap mantan pejabat MA. Saya sampai bilang jangan terlalu kekencengan lah dengan hakim MA. Beda-beda tipis kadang-kadang kok, kita bilang gitu. Ya. Hanya orang-orang ngerti yang bisa paham. Ya. Saya salah paham. Ya. Sampai kemarin soal TPU di Duta Palma, ya. Saya kira ini adalah kerja keras yang harus kita apresiasi dengan baik. Kedua, saya juga mengapresiasi bahan yang hari ini dibawa dalam paparan disampaikan yang ada grand strategi. Saya keluar tuh Pak, tapi saya dengar semua Bapak bicara. Karena di ruangan kita pimpinan tuh komplit TV-nya. Ya. Dalam paparan disampaikan, yang grand strategi Kejaksaan Agung 2025 ini sampai 2029 menunjukkan ada kesiapan konseptual, ya, yang matang dan visi yang jelas untuk mengelola Adiaksa, institusi Adiaksa selama 4 tahun ke depan. Kemudian soal pengungkapan maklar kasus. Kalau kita dengar Kejagung sudah periksa 33 orang, masyarakat banyak bertanya, apakah perkara ini hanya berhenti pada 3 hakim PN Surabaya aja? Mohon dijelaskan soal ini Pak. Ada kabar bahwa ada 3 hakim agung yang juga masing-masing terima 5 miliar. Apakah ini benar? Apakah sudah ada tindak lanjut? Kemudian dengan ditemukannya uang hampir 1 T Pak, milik ZR, yang diduga dari praktik maklar kasus. Ini kalau lihat cara kerjanya kayak gini, ini bisa ke belakang nih Pak, mungkin uang simpanan beberapa pimpinan ke belakang, mungkin namanya mungkin, ya. Apakah akan dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut Pak? Apakah Kejagung sudah mengetahui uang sebanyak itu untuk perkara apa aja? Ya. Kalau nilainya sebesar itu, tentunya banyak perkara yang sudah dibantu si hamba Allah ZR itu. Dan tentunya juga banyak pihak yang terlibat. Nah, apakah Kejagung sudah melakukan pendalaman terhadap hal ini? Saya nggak panjang-panjang Pak. Semoga kerja Adiaksa ke depan akan lebih berkelas lagi. Saya lihat kalau Polri sudah berkelas, Jaksa berkelas, udahlah cukup KPK, kenapa ada lagi sih? Gitu kira-kira. Tapi kelihatannya enggak ya. Udah 10 timnya udah masuk tuh suratnya. Tinggal kita pilih. Pak Kejagung dan jajaran, itu aja Pak mungkin yang saya sampaikan. Beri kacang ke bambu apus. Sampai di rumah langsung direbus. Jaksa Agung terus bernapas, berantas mafia kasus, bekerja keras dengan tegak lurus. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya banggakan, Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pak Kejam, dan para Kajati dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Saya juga menyampaikan profesiat kepada Pak Jaksa Agung periode lalu yang saat ini pada pemerintahan Presiden Prabowo juga dipercaya menjadi Jaksa Agung. Ini berarti punya prestasi lah. Yang kedua, saya tadi mengikuti perkenalan Pak Kajati. Ada beberapa yang perempuan. Saya memberikan apresiasi atas promosi untuk jaksa-jaksa yang perempuan ya. Tapi sempat saya bertanya, mengapa tidak ada yang di depan ini Pak? Di depan semua laki-laki, atau mungkin saya punya mata agak tidak jelas begitu, mungkin ada yang semua laki-laki ya kalau saya biasa. Ya kalau di sini, di sana Pak. Ya, mohon maaf saya kalau pakai kacamata saya bisa lihat dengan jelas, tapi kacamata kadang-kala berat sekali kalau membawanya. Yang kedua saya ingin menanggapi kasus yang dengan spesifik disebutkan di sini. Apa yang sebetulnya saya butuhkan, dan saya yakin ini juga dibutuhkan oleh publik, adalah penjelasan yang lebih komprehensif mengenai
kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung selama ini, baik kasus pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Mohon maaf sekali, kita periode yang lalu memang tidak punya cukup waktu untuk bisa berinteraksi, bisa melakukan tanya jawab, dan lebih dari itu kita memohon dan meminta pertanggungjawaban. Saya rasa pertanggungjawaban itu penting. Pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Apalagi ini menyangkut hak asasi manusia, menyangkut tindak pidana korupsi dengan tingkat kerugian negara triliunan rupiah. Saya mulai misalnya dengan kasus tindak pidana tata niaga komoditas timah, PT Timah. Disampaikan tadi bahwa kasus ini sudah sampai pada tingkat penuntutan, tapi juga penyidikan. Jadi ada yang pada tingkat penyidikan, ada yang pada tingkat penuntutan. Kasus timah ini. Ada dua fenomena yang muncul ketika Jaksa Agung menangani kasus timah. Dan kami mohon penjelasan. Yang pertama adalah, kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat atau brimob, pasukan brimob. Sampai saat ini belum ada penjelasan. Hanya muncul berita di publik, kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa yang sesungguhnya? Publik ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak punya keengganan untuk menjelaskan ini. Kalau pada periode yang lalu enggan menjelaskan itu masuk akal. Tapi di era baru ini, saya yakin keengganan itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, inilah momentum yang pas bagi Jaksa Agung untuk menjelaskan ini selengkap-lengkapnya. Yang kedua yang berkaitan dengan kasus timah, yang pernah saya dalam rapat periode yang lalu di tempat ini, ada nama yang disebut-sebut sebagai tokoh utama dalam kasus timah ini. Tetapi tidak ada ujungnya. Tiba-tiba sudah sampai di tingkat penuntutan. Bahkan sudah sampai di persidangan. Nah, saya tadi membaca laporan Pak Jaksa Agung, masih ada pada tahap penyidikan. Saya menduga yang saya sebut-sebut tadi akan berada pada tahapan ini. Ini dugaan saya juga tidak tahu. Kami menunggu, kami memantau, dan kami selalu mendoakan Pak Jaksa Agung supaya tetap sehat, kuat, dan punya keberanian. Keberanian itu yang penting Pak Jaksa Agung. Dan Bapak punya keberanian itu. Yang kedua, begitu Pak Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, maksud saya, menetapkan salah satu menteri, ex-menteri di Kementerian Perdagangan 2015-2022, saya menyatakan salut. Dan kami mendukung penuh itu. Silakan lakukan. Tetapi ada pertanyaan publik, yaitu apakah yang lain juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Menurut saya, kalau Pak Tom Lembong pada saat ini ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu hanyalah strategi Kejaksaan Agung. Berarti yang lain-lainnya siap menanti peristiwa yang kurang enak itu. Jadi saya punya positive thinking. Dan menurut saya itu strategi yang tepat. Sebab yang lain-lain itu agak sulit kan Pak Jaksa Agung. Mungkin itu yang gampang. Kita mulai dari yang gampang, jangan mulai dari yang sulit. Saya teringat dengan Pak sahabat saya ini, mantan Kajati. Ketika saya masih SMA dulu, guru saya mengatakan, Pak Beni, kalau mau menjawab
pertanyaan pada saat ujian, mulailah dengan yang gampang. Jangan mulai yang sulit. Sebab yang sulit ini nanti tidak selesai jawab, waktunya habis. Saya teringat dengan nasihat guru saya ini ketika Kejaksaan Agung begitu lincah menetapkan saudara Tom Lembong jadi tersangka dalam kasus impor gula ini. Itu pintu masuk. Mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk. Dari itu pintu masuk supaya apa? Duc in altum dalam bahasa Yunani kuno harus duc in altum. Maksudnya apa? Masuk lebih dalam lagi. Tapi bagaimana masuk lebih dalam kalau yang dangkal ini belum disentuh? Sentuh yang dangkal dulu, baru masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Kami menunggu itu. Kami juga berdoa supaya Bapak sehat, Bapak kuat, lebih lagi Bapak punya keberanian untuk masuk ke laut yang lebih dalam lagi. Ada berapa menteri di kementerian itu, Mas Bambang? Ada 5 ya? Ya. Supaya tidak ada prasangka bahwa Presiden Prabowo punya dendam politik. Saya yakin tidak. Saya tadi pagi juga membaca berita headline Kompas. Bapak Presiden kita dalam pertemuan di Amerika dengan masyarakat Indonesia, Amerika dengan tegas disebutkan korupsi adalah kanker ekonomi. Apa yang Bapak lakukan ini sudah sangat tepat. Lanjutkan Pak. Jangan berhenti. Kalau bisa Pak Ketua 3 bulan lagi kita rapat di sini. Kita menagih yang lain-lainnya ini. Mohon Bapak Jaksa Agung tetap solid di dalam penting Pak. Di Bapak Jaksa Agung didukung oleh 38 Kajati ini. Saya rasa tidak ada yang tidak setuju dengan Pak Jaksa Agung. Semua dukung. Kita juga dukung Pak. Cuma dukungan kami, partai kecil kami sekarang. Cuma 44 kursinya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa bangkit lagi. Kemudian yang ketiga Pak. Kami ingin menyentuh sedikit, mungkin tidak disinggung di sini, tapi ada teman tadi yang menyampaikan, itu kasus mafia tanah. Mengapa saya sebut mafia tanah ini penting? Sebab yang terjadi adalah hukum dipakai. Hukum dipakai, terutama hukum pidana, dipakai oleh para mafia ini untuk merampok tanah rakyat. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam bukunya Indonesia Paradoks itu. Hukum kita dikuasai oleh yang punya uang. Yang punya uang ini juga menguasai aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hakim. Itu disampaikan dalam buku beliau. Nah, oleh sebab itu Pak Jaksa Agung kami mohon perhatiannya. Pasal tentang pemalsuan, pasal tentang memasukkan akta dokumen palsu dalam akta resmi, itu dipakai oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan. Untuk apa? Sekedar untuk menyatakan bahwa dokumen ini palsu, tapi tujuannya itu adalah ingin mengambil alih properti pihak lain. Dengan cukup mendapatkan putusan di pengadilan bahwa dokumen ini tersangka, terdakwa, telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan hukuman hanya sebulan. Bagi mafia tidak penting hukuman sebulan atau setahun. Yang penting adalah putusannya bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan. Dan itu kemudian dijadikan alasan novum untuk kemudian mengajukan PK lagi untuk kasus perdata yang sudah jelas-jelas ada pemenangnya. Ini cara kerja mafia ini, Pak. Kemudian yang terakhir Pak, ini tadi juga disinggung soal temuan 1 triliun itu. Di sini disebutkan telah dilakukan penyitaan uang. Ini mohon Pak Jaksa Agung memberikan penjelasan, kalau bisa segamblang mungkin, uang 920 M ini uang dari apa sebetulnya? Asal-usulnya uang ini apa? Siapa yang memberi uang ini? Untuk kepentingan apa? Kalau bisa dibuka, Pak.
Kalau Bapak membuka ini luar biasa, Pak. Bapak adalah pahlawan hukum di Republik ini. Jangan sampai ini dipeti eskan. Jangan sampai kasus ini begitu saja menguap. Pak Jaksa Agung, ini momentum Bapak untuk tunjukkan bahwa Bapak betul-betul ingin menegakkan hukum. Hukum tidak tajam ke yang kecil, yang lemah, tapi tajam juga ke yang punya kuasa uang dan kuasa yang lain-lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak Jaksa Agung. Sekali lagi kami mendukung penuh, Pak. Lanjutkan prasangka-prasangka politik biasa. Yang penting Bapak harus tunjukkan bahwa prosedur hukum untuk tegaknya keadilan Bapak tegakkan. Sekian, terima kasih. Yang saya hormati anggota dan pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta jajaran. Pertama saya sepakat dengan Pak Beni untuk memberikan apresiasi terhadap Pak Jaksa Agung yang sudah mempunyai kajati perempuan. Tapi tetap kurang banyak, Pak. Minimal 30% lah. Kan baru ada berapa ya ibu-ibunya ya? 7 ya? 7. Kalau 30% tuh kira-kira 12 lah. 12. Pak JA, dalam 2 minggu ini ramai diberitakan dan terjadi polemik tentang penetapan TTL Tom Lembong sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pemberian izin impor gula kristal mentah yang setelah diolah menjadi gula kristal putih didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi. Tadi disebutkan Pak Hinca, kasus ini membuat spekulasi masyarakat bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, untuk tidak membuat gaduh, maka penting sedikit kita urai agar semua menjadi jelas. Izin pimpinan, saya minta sedikit waktu untuk bisa menguraikan agar kita semua menjadi jelas. Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh TTL, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, maka tentu ada 2 peraturan yang berlaku. Yang pertama, untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindak nomor 527/2004. Pasal 2 ayat 2 diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula atau izin impor. Pasal 4 ayat 1-nya, untuk izin impor itu yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah menjadi gula kristal rafinasi hanya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri. Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri. Saya ingin memberikan Bapak-Bapak Ibu sekalian sedikit ilustrasi. Pada saat itu dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan sebagai tindak lanjut MOU antara Kasat dan Menteri Perdagangan pada tahun 2013, Induk Koperasi Angkatan Darat Kartika atau Inkopkar meminta kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar. Dan kemudian disetujui dalam pelaksanaannya, Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri. Beberapa perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberi izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Lalu didistribusikan kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga. Begitu ya Pak ya? Untuk menstabilkan harga. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut
tidak sekedar mencari untung atau tidak sekedar berdagang, tetapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional. Izin impor yang biasanya diterbitkan oleh Dirjen, dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan buat saya, penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi, itu membolehkan Pak Menteri untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah di tahun 2016. Ini saya harus baca pimpinan, karena ini adalah urut-urutan yang tidak boleh salah, tidak boleh berspekulasi, mengada-ngada, tetapi ini adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Izin, biar tidak terlalu tegang kali. Untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2016, berlaku Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 yang menjadi dasar izin impor gula dalam rangka kerjasama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dengan 8 perusahaan produsen gula rafinasi. Ketentuan tentang impor gula dalam Permendak nomor 117/2015 ini secara substansi hampir sama dengan Kepmen Perindak nomor 527/2004 di mana gula kristal mentah yang diimpor dan diolah menjadi gula kristal rafinasi didistribusikan kepada industri. Di dalam Permendak nomor 117/2015 ini terdapat juga pasal pengecualian dengan persyaratan yang diatur pada pasal 28. Pada Kepmen Perindak 527/2004, pengecualian dari ketentuan cukup dengan ketetapan menteri. Tetapi dalam pasal Permendak nomor 117/2015 ini, pengecualian dari ketentuan harus dengan persetujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi antar instansi terkait. Jadi harus ada keputusan rapat rakor antar instansi terkait. Berdasarkan rakor tersebut di tanggal 28 Desember 2015 ada kebutuhan 200.000 ton gula. Untuk itu Pak Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong menugaskan PT PPI dan dalam rangka pengadaan gula tersebut PT PPI dapat bekerja sama dengan perusahaan. Sebelum memberikan penugasan kepada PT PPI pada bulan September 2015, Menteri Perdagangan telah meminta kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT PPI dalam pengadaan gula tersebut. Lantas, PT PPI kemudian menjalin kerjasama dengan 8 perusahaan produsen gula rafinasi. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masing-masing 8 perusahaan produsen gula rafinasi tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerbitkan izin untuk mengimpor gula kristal mentah. Gula kristal tersebut diimpor, lantas diolah menjadi gula kristal putih, dijual oleh PT PPI dengan harga 9.000 per kilogram, yang selanjutnya disalurkan untuk kebutuhan konsumsi. Balik lagi, dasar hukum penerbitan izin itu berdasarkan yang tadi, pasal 28 Permendak nomor 117/2015. Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan ini harus dengan persetujuan Menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Saya ulangi lagi agar kita semua mengingat dan paham tentang itu. Dengan berpedoman sebelum izin impor diterbitkan kepada 8 perusahaan produsen rafinasi telah ada rapat koordinasi tersebut yang saya sebutkan di atas, yang intinya ada kekurangan gula sebesar 200.000 ton. Dan lantas Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong memberikan penugasan kepada PT PPI, sehingga menurut saya tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Saya mungkin nanti butuh pencerahan dari Pak JA, apa sih ketentuan yang dilanggar, peraturan yang dilanggar. Kalau saya lihat yang diatur dalam Kepmen dan Permen di atas, harusnya kedua regulasi tersebut bersifat lex specialis. Selain mempertanyakan unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan,
saya juga ingin mempertanyakan sesungguhnya di mana letak kerugian negara atau perekonomian negara dalam kasus ini. Jika mengacu pada perjanjian PT PPI dengan 8 perusahaan produsen rafinasi, harga 1 kg gula kristal putih adalah 9.000. Sementara harga eceran tertinggi adalah 13.000 pada waktu itu ya. Dengan demikian, keuntungan yang didapat PT PPI bisa melebihi keuntungan yang diperoleh oleh 8 perusahaan produsen rafinasi tersebut. Jika dibuat perbandingan antara modal yang dikeluarkan pun, modal yang dikeluarkan oleh 8 perusahaan tersebut lebih besar daripada modal yang dikeluarkan oleh PT PPI. Jadi saya ingin minta pencerahan sekali lagi dari Bapak JA, di mana letak kerugian negara berdasarkan informasi dan data tersebut. 8 perusahaan produsen rafinasi mengeluarkan dana untuk mengimpor gula, biaya produksi dan pajak. Sementara PT PPI membayar di muka 20% dan pembayaran selanjutnya pada saat PT PPI akan menerima penyerahan gula dari 8 perusahaan produsen rafinasi tersebut. Dan saya sudah cek juga, mungkin informasi yang sampai di saya belum lengkap, Bapak yang terhormat Bapak JA. Saya belum mendapatkan informasi bahwa BPKP atau BPK untuk sudah mengeluarkan perhitungan kerugian negara. Nah, mungkin belum sampai informasi ke saya, jadi saya minta izin Bapak JA untuk menyampaikan bahwa BPK ataupun BPKP sudah berhitung tentang kerugian negara tersebut dan di mana letak kerugian tersebut. Perlu kiranya menjadi perhatian pula dari informasi yang kami dapatkan ini. Saat ini kebutuhan gula Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, di mana produksi nasional sekitar 2,4 juta ton. Sisanya sekitar 4-5 juta ton impor. Pernah saya dengar, saya lupa tapi di online, yang menyatakan bahwa ada surplus tentang produksi gula. Nah, saya juga minta data-data mengenai surplus ini. Karena data yang saya dapat, kita butuh impor kok 5 juta, kurang lebih 4-5 juta. Banyaknya pabrik gula rafinasi sebenarnya juga mencerminkan bahwa Indonesia ini kekurangan gula. Kecuali Pak Habib Al-Habsyi mungkin, kelebihan gula. Sehingga perlu impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi. Dengan produksi gula dalam negeri seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa semua kebutuhan industri makanan dan minuman nasional berasal dari gula kristal rafinasi yang diproduksi oleh 11 perusahaan. Industri makanan dan minuman merupakan penyumbang, ini mesti kita ingat Bapak Ibu sekalian, industri perusahaan makanan dan minuman merupakan penyumbang 35% pendapatan domestik bruto PDB. Untuk itu kami perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, agar proses hukum ini tidak membuat perusahaan produsen rafinasi tersebut merasa teraniaya dan dapat mengganggu PDB. Bahwa kalau memang betul ada kerugian negara, saya sepakat bahwa semua itu harus ditindak tegas. Tetapi kalau tidak, atau bagaimana ceritanya, saya mohon informasi yang jelas dari Bapak JA, sehingga kita semua ini mendapatkan pencerahan yang clear and clean, sehingga masyarakat tidak harus berspekulasi, dan akhirnya membuat kegaduhan sehingga menghambat pemerintahan Bapak Prabowo yang sudah berkomitmen terhadap masyarakat Indonesia untuk menjalankan pemerintah ini yang clear dan clean. Kalau tidak salah, Astacita ya, Astacita Bapak Presiden Prabowo yang nomor 7 yang untuk menjunjung tinggi hukum. Dan apabila memang ternyata salah, silakan diproses. Kami semua tegak lurus terhadap proses hukum. Dan saya dengar juga mungkin akan mengajukan pra peradilan mungkin gitu ya, atau saya dengar informasi ya, kita juga harus menghormati hak-hak yang bisa dijalankan oleh oleh TSK, dan kita juga memberikan kebebasan untuk para hakim tanpa ada intensi atau tendensi para hakim untuk membuat keputusan. Tidak boleh dari salah satu pun dari kita untuk melakukan tendensi-tendensi tertentu. Biarkan hakim melakukan tugasnya secara independen. Mungkin itu pimpinan dari saya. Izin pimpinan, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, pimpinan-pimpinan yang saya hormati, dan para jajaran semua se-Indonesia. Saya ingin menyampaikan singkat saja mengenai situasi di Kalimantan Timur. Di Kaltim terjadi masalah serius soal distribusi BBM subsidi. Kalau kita lihat di Kaltim, hampir semua SPBU
di Kaltim terjadi antrian yang cukup panjang. Truk-truk besar yang ingin mendapatkan solar subsidi juga banyak. Bahkan untuk bisa mendapatkan solar subsidi, supir truk itu harus menginap di sekitar SPBU. Situasi ini berdampak ganda terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Pertama, terjadi kemacetan di SPBU. Tidak sedikit karena parkir truk itu di tepi jalan cukup panjang. Yang kedua, yang berbahaya adalah terjadinya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ini tidak lain karena biaya transportasi yang ikut melonjak. Nah, saya ingin aparat kejaksaan bisa memberikan pencerahan dan atensi terhadap kasus ini di Kaltim. Mungkin itu saja, demikian dari saya. Terima kasih. Pak Jaksa Agung beserta jajaran, tapi lebih penting lagi pimpinan Komisi 3 beserta anggotanya yang saya hormati. Luar biasa semangat DP kali ini. Pak Jaksa Agung, saya melihat dari beberapa survei tentang penegakan hukum, kejaksaan kok selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun ini. Tolong jelaskan kenapa bisa begitu. Kedua, kalau saya jujur, saya harus berani mengatakan bahwa saya harus mengapresiasi langkah-langkah Bapak yang berkaitan dengan kasus timah, mafia peradilan, kasus korupsi, kasus kekerasan. Dan saya merasakan suasana di Kejaksaan Agung seperti itu mulai menjalar ke daerah-daerah. Saya dapil Bali, Pak. Saya dulu pengacara LBH, saya pengacara ICW. Tidak suka memuji-muji pejabat, itu tidak suka. Tapi saya sampaikan informasi bahwa rekam jejak Bapak itu kayaknya udah sampai ke daerah-daerah. Saya nggak tahu Kajati Bali ada di sini apa enggak. Waduh, nggak enak ini memuji di depannya, Pak. Jadi begitu turun, koruptor ditangkap. Yang celaka lagi, bendesa adat kita ditangkapin juga. Luar biasa ini Jaksa Tinggi Bali ini. Tadi ada pernyataan bahwa di Papua kalau ada jaksa-jaksa bagus itu perlu dapat promosi. Bukan hanya di Papua, Pak. Di tempat-tempat lain yang berprestasi juga perlu dong. Juga termasuk Bali memang kalau dinilai baik tanpa harus mencampuri, kenapa tidak? Karena itu pertama kali orang-orang Bali kaget kok bendesa adatnya ditangkap. Ini luar biasa beraninya Jaksa Tinggi Bapak itu. Yang berikutnya, saya sebenarnya ingin menyampaikan 8 hal. Tapi 4-5 hal sudah diulang dan diulang. Tapi tetap saya garis bawahi lagi, karena itu penting, Pak. Pertama tentang Satgas Mafia Tanah, Pak. Supaya tidak latah dan tidak menjadi basa-basi, saya ingin Satgas yang Bapak bentuk itu tetap ada dan tetap menyampaikan perkembangannya termasuk kepada Komisi 3. Yang kedua, Gakumdu sudah disinggung juga. Yang ketiga mengenai pemberantasan mafia pengadilan. Hanya satu yang ingin saya pastikan, Bapak bisa nggak menjelaskan uang 1 triliun itu milik seorang atau milik 2 orang, bahkan bisa milik puluhan orang tapi ditaruh di sana. Dan siapa itu yang naruh uang di sana? Mohon dijelaskan, Bapak punya Jaksa Agung Muda Intel yang luar biasa, pasti tahu uang itu siapa saja. Karena zaman sekarang nitip-nitip uang seperti itu tuh biasa, Pak. Dan kalau Bapak bisa menjelaskan ini, luar biasa reputasi kejaksaan bertambah dan bertambah lagi, Pak. Yang berikutnya, nah ini, tadi sudah disinggung Tom Lembong dan berulang-ulang, dan sejujurnya Pak, saya jadi agak bingung itu. Tom Lembong begitu dapat simpati, tapi Jaksa Agung kita juga luar biasa hebat. Tapi di medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu. Nah tadi Pak Beni sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia bicara objektif, tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak. Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik Pak. Bapak dibebani Pak. Luar biasa Pak Beni itu. Maksud saya begini, Bapak pasti masih ingat rekam jejak Jaksa Agung Suprapto, dan saya baca bukunya dengan baik. Saya juga baca bukunya Baharudin Lopa. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak, saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan mereka. Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto ketika mau menangkap menteri. Dia telepon Soekarno, Pak saya mau tangkap menteri ini. Soekarno tidak mencampuri. Kenapa? Karena kejaksaan harus dijaga kemandiriannya, Pak. Dalam kaitan itu, saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini, dan karena itu kita yakinkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau boleh saya bicara terbuka dan jujur, Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat. Cuma di medsos sudah terlanjur hal ini membuat
catatan yang tidak enak. Oleh karena itu ada dua hal yang Bapak harus lakukan, Pak. Agar Pak Prabowo juga kena, nama Bapak juga terjaga. Satu, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan, Tom Lembong. Kalau menahan itu kan harus ada dua alat bukti. Buka, Pak, alat buktinya, Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini, sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya, Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan, lalu dua alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah. Karena undang-undang membolehkan itu, Pak. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan, bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan menetapkan tersangka, buktikan ada dua alat bukti, buktikan unsur-unsurnya ada. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja, harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Maaf, ini kalau saya memberhentikan diri supaya clear, karena Bapak orang baik, Tom Lembong juga orang baik. Maka harus ada transparansi di antara masyarakat agar masyarakat nggak bingung. Yang berikutnya, ada satu poin tapi terdiri dari 3 unsur. Apa itu? Penyelamatan uang negara dan mengembalikan kerugian negara, Pak. Di seberang saya ini ada Kepala Badan Pemulihan Aset, ada Jamdatun, ada Jam Intel. Kenapa kami sebut itu semua? Begini, bukankah tugas pokok, bukankah salah satu tugas penting dari kejaksaan itu memberantas korupsi, Pak? Bukankah memberantas korupsi tugas yang paling penting adalah mengembalikan kerugian negara? Karena menghukum orang zaman sekarang yang terlibat korupsi itu sudah tidak mempan, Pak. Ketika mereka disuruh mengganti uang atau menjalani hukuman, tren yang sekarang itu mereka menjalani hukuman. Kenapa? Isu yang beredar yang belum tentu benar, tapi harus ditunggu kebenarannya. Ternyata mereka yang menjalani hukuman itu punya tempat kos di dekat LP, sehingga dia tidak merasakan sakitnya di penjara. Tapi sekali lagi, ini kita tidak boleh sembarang tuduhan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Kerugian negara, keuangan negara harus dipulihkan. Melalui apa? Ini kan ada Badan Pemulihan Aset, Pak. Kalau ini dimaksimalkan, kan akan sesuai dengan tujuan bagaimana korupsi itu mengalihkan keuangan negara. Yang kedua, jika Jamdatun diberdayakan, kenapa tidak didorong melakukan gugatan-gugatan? Gugatan apa? Ya terhadap para koruptor. Kalau bekerja sama dengan Jaksa Agung bidang Intel, pastilah bisa mengetahui kemana aset-aset negara itu disembunyikan. Kalau ini yang bisa kita katakan, maka tujuan Bapak memberantas korupsi, memulihkan kerugian negara, mudah-mudahan makin hari makin bertambah. Tapi kalau saya ngomong begini bukan berarti saya mengabaikan bahwa kejaksaan, tadi disinggung, sudah banyak sekali mengembalikan kerugian negara melebihi apa yang dikerjakan KPK. Sekali lagi, Pak, apa strategi Bapak ini, apa terobosan Bapak ini, selain yang saya sebutkan tadi, lalu bagaimana tanggapan terhadap hal yang saya katakan tadi, apa terobosan dan strategi Bapak untuk mengalihkan keuangan negara, agar dalam waktu dekat negara membutuhkan uang yang begitu banyak, Bapak bisa membantunya dengan baik. Terima kasih. Pak Jaksa Agung, ini ada hal yang menarik, Pak. Kasus di tempat kami yang sekarang lagi menjadi perhatian publik, yaitu kasus perusahaan daerah yang dimiliki Pemkab Balangan. Ini cukup menarik perhatian publik di kami, karena kenapa? Biasanya kasus ini bombastis nih di awal, tapi akhir-akhirnya melempem. Saya Pak Jaksa Agung sebelum masuk di Komisi 3 menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Banjar namanya. Kabupaten kami ini cukup kaya sumber daya alam. Kami punya 2 perusahaan daerah. Yang pertama namanya perusahaan PT Banjar Intan Mandiri yang sudah pilot. Yang kedua namanya PD Baramarta. Direkturnya sudah dihukum 6 tahun kalau tidak salah. Ini kasusnya sama, Pak, di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Nah, Baramarta ini paling parah, Pak. Baramarta ini berdiri di tahun 1998 sampai di 2024 itu cuma menyetor PAD ke kabupaten kalau tidak salah 125 miliar. Tetapi hutang pajaknya, Pak, 470 miliar. Jadi selama puluhan tahun berdiri itu perusahaan ini tidak untung, malah buntung. Dan hebatnya lagi, Pak, perusahaan ini masih berdiri sampai sekarang. Dan yang bertanggung jawab ini kami juga bingung siapa yang harus bertanggung jawab, karena direkturnya sudah masuk, sudah diputus pidana penjara 6 tahun. Tetapi hutang yang 470 miliar ini siapa yang harus bertanggung jawab?
belum lagi kerusakan lingkungan yang didapat, belum lagi konflik sosial yang terjadi di sana. Nah ini harus yang menjadi perhatian Bu, jangan sampai kasus-kasus seperti ini bombastis di awal, melempem di akhir. Saya tidak panjang lebar, Pak Jaksa Agung, terima kasih. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Mungkin saya singkat aja Pak, untuk di internal khususnya di Lembaga Kejaksaan Agung, sudah hampir setengah tahun, Badan Pusat Pemulihan Aset atau yang kita kenal dengan PPA sudah dibentuk. Saat ini sangat kita butuhkan pemasukan uang ke negara. Yang saya ingin tanyakan Pak, apa kinerja PPA saat ini? Dan apakah ditemui kendala sehingga belum ada kedengarannya kinerja PPA itu? Mungkin itu aja. Izin pimpinan dan teman-teman para anggota Dewan yang saya hormati. Mohon juga waktu juga diberi agak longgar karena saya bernostalgia ini dengan Bapak Jaksa Agung dan juga dengan rekan para Kajati se-Indonesia. Jadi mohon izin Bapak Jaksa Agung yang kami hormati dan para Jaksa Agung muda serta para Kajati se-Indonesia. Yang pertama tentu saya mengapresiasi kinerja Bapak dan jajarannya pada akhir-akhir ini. Terus terang Bapak Jaksa Agung, kalau dulu sewaktu Bapak menjadi Jaksa Agung, saya pribadi karena dekat dengan Bapak, agak dikit-dikit dulu ragu-ragu. Begitu sudah tahun ketiga, kedua, ketiga, tancap gas luar biasa sampai dengan hari ini. Terus terang pengalaman saya Bapak Jaksa Agung, saya mantan Kajati NTT berencana membongkar kasus besar triliunan di NTT itu. Pembangunan rumah untuk masyarakat pengungsi NTT 1,5 triliun. Saya sudah tetapkan tersangka ketika itu 2013. Tetapi alhasil karena politik dan pimpinan tak mendukung, hilang dari peredaran. Yang kedua saya menjadi Kajati juga di Manado. Ini saya mau membandingkan Bapak-bapak Dewan, kinerja dari Bapak Jaksa Agung ini adalah pemberani. Maksudnya pimpinan siapa yang tidak mendukung? Ya ketika itu Pak. Ya ketika pimpinan, itu. Pimpinan kejaksaan atau bukan? Ya. Itu peristiwa 2013. Ya. 2018 saya di Manado juga demikian. Ada bupati melakukan proyek fiktif. Saya sudah periksa, sudah tetapkan tersangka. Bahkan KPK juga mau mengambil alih. Alhasil di pending, tidak boleh. Saya pindah ke Kejagung. Tapi akhirnya sekarang perkara itu jalan. Sekarang udah di penjara itu ibu bupatinya. Ini karena mungkin politik situasinya pada ketika itu berbeda. Tapi saya lihat keberanian Bapak Jaksa Agung yang sekarang dengan jajaran yang muda-muda ini, profesor banyak sekarang pembantunya beliau luar biasa sekarang Pak. Ini terus terang ini kebanggaan kita. Kalaupun sekarang ini dengan kasus-kasus besar yang sudah dikerjakan oleh Kejaksaan Agung, ada pasti plus minus, ada mungkin perbedaan penafsiran, apalagi di kalangan publik. Saya kira ini menjadi pertaruhan Bapak Jaksa Agung, tunjukkan profesional kita, transparan kita, mengungkap kasus ini supaya sejelas-jelasnya masyarakat tahu bahwa kinerja Kejaksaan Agung ini benar-benar menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Ini mungkin Pak salah satu ya masukan dari saya sebagai dulu mantan anggota Bapak, sekarang saya pembela rakyat Pak. Saya sekarang udah mengabdi kepada rakyat dan suara rakyat yang saya bawakan ini sekarang. Selanjutnya juga Pak, mungkin juga beberapa waktu yang lalu, ya soal, ini kita geser sedikit, jangan melalui korupsi Pak. Tegang ini persoalan ini, mulai tadi korupsi. Persoalan sekarang juga yang merebak soal judi online. Saya kira Bapak Jaksa Agung juga perlu membuat satu sikap. Apa peran Kejaksaan dalam rangka memberantas judi online ini? Saya kira, saya masih segar ingat, kita ini ada semacam penerangan hukum, ada anggarannya. Kalau boleh Pak ini dilakukan, ya tambahan dari kita Kejaksaan melalui bidang intelijen, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, agar sedikit peran daripada Kejaksaan ini untuk memberantas judi online ini bisa berkurang. Ini saya kira kita juga punya kemampuan ke sana, karena ada program itu sampai sekarang masih berlaku. Di perkara pidum, saya kira juga masih banyak hal-hal yang perlu Bapak ya evaluasi terkait soal guru yang kemarin yang ada di Sulawesi
tenggara sana, ya, walaupun dilakukan tuntutan bebas. Saya tidak merasa happy, Pak, dengan tuntutan bebas yang dilakukan oleh jaksa kita. Kenapa harus dituntut bebas? Seharusnya dalam rangka di pra penuntutan itu, jaksa itu harus lebih profesional. Apakah unsur delik yang dilakukan oleh seorang guru ini memenuhi apa tidak? Karena ada undang-undang atau PP nomor 74 tahun 2008, itu ada hak kekebalan guru yang diberikan untuk mendidik. Kalau jaksa kita profesional, ya, tahu aturan itu, saya kira tidak perlu ini perkara harus naik ke pengadilan. Sudah harus selesai, tidak perlu jadi rame-rame seperti ini menjadi tontonan daripada publik. Oleh karena itu mungkin melalui juga Pak Jampidum, perlu ini diklat-diklat pengetahuan tentang jaksa kita ini diperkuat dan ditambah, Pak Kabadan Diklat juga. Semua kita harus, ya, tanggung renteng bagaimana mengurangi, ya, supaya makin profesional daripada tugas-tugas kita sebagai penegak hukum. Tantangan kita sekarang, karena memang sepak terjang kejaksaan ini luar biasa, tentu banyak juga yang nggak suka, banyak juga yang mengintip dan hal-hal yang lain. Oleh karena itu salah satunya profesionalisme kita harus dipertaruhkan. Banyak hal-hal yang akan lain lagi, Pak, mungkin akan timbul dalam penegakan hukum di daerah-daerah. Oleh karena itu melalui Bapak Jaksa Agung yang terhormat sekarang ini perlu ada penguatan-penguatan dan profesionalisme yang harus betul dibangun dengan jajaran kejaksaan. Sebagaimana yang Bapak kemarin saya tonton, Bapak memberikan pengarahan, ya, ada yang macam-macam, dipecat, penjara, sudah Bapak keluarkan statement itu beberapa waktu yang lalu. Bapak terus kuat, semangat, jangan menyerah, pantang mundur, penegakan hukum harus terus berjalan, kejaksaan akan menjadi lembaga yang betul-betul dicintai oleh rakyat. Inilah masukan dari saya. Terima kasih Ibu Pak Ketua dan pimpinan kami yang terhormat. Terima kasih. Saya singkat saja, Pak. Saya juga mengacungkan jempol kepada Bapak Jaksa Agung yang kinerjanya baik sekali. Tadi bicara mafia tanah, Pak. Salah satu korban mafia tanah adalah saya. Tahun 2001 saya punya sertifikat di wilayah Lombok Tengah NTB. Tapi 2008 muncul lagi sertifikat yang sama. Dengan nomor yang sama, dengan nama yang sama, dilakukan oleh mafia tanah. Akan tetapi, hampir semua permasalahan tanah itu asal muasalnya adalah kerjasama dengan oknum BPN. Dan setelah saya bertanya ke sana sini, minim sekali oknum anggota BPN yang dibawa ke ranah hukum. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi, banyak yang mengatakan masalah impor gula. Tetapi ada hal satu lagi yang paling berbahaya, yakni impor limbah B3. Ini luar biasa, Pak. Termasuk koran pun itu limbah B3 karena mengandung tinta. Saya tidak panjang lebar. Yang terakhir, Pak Jaksa Agung, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kejati Lampung. Baru satu bulan sudah mengungkapkan korupsi yang cukup besar yang dilakukan oleh BUMD. Lanjutkan, Pak Kejati, jangan takut. Di sini ada ketua saya, Pak Habibur Rahman yang orang Lampung, beserta pimpinan saya juga dari Lampung. Jadi Bapak ada backingnya berdua-dua, Pak. Kalau saya nggak punya kekuatan apa-apa, Pak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Pak Jaksa Agung yang terhormat, para Wakil Jaksa Agung, para JAM, para Kejati seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, lengkap saya lihat hadir. Dan mungkin saya perlu memperkenalkan juga sedikit, Pak. Dapil saya itu Sumatera Barat. Saya memang dengar Pak Kejati kita, Kejati Sumbar sudah berganti. Dulu Bapak, sekarang Ibu katanya. Tapi belum sempat saya bertandang ke tempat beliau. Dari Sumbar. Ya, Bu. Ya, saya belum sempat bertandang. Banyak tadi sudah masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, masuk dari pimpinan. Saya hanya ingin memberikan sedikit semangat lah untuk Pak JA. Semangatnya begini, dan semangatnya itu bukan sekedar omong-omong gitu loh. Pertama, Pak Jaksa Agung, saya mengucapkan selamatnya, Pak Jaksa Agung dipercaya oleh 2 presiden. Ini jarang, Pak. Biasanya ganti presiden, berganti Pak Jaksa Agungnya. Tapi alhamdulillah saya lihat Pak Burhan ini dipercaya oleh 2 presiden.
Presiden Pak Jokowi, sekarang masuk Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya melihat dan ikut bangga sebagai Korup Adiaksa, itu kepercayaan publik terhadap kejaksaan ini tertinggi dari APH yang ada. Kepercayaan publik. Ini tentu berkat kerja-kerja keras kejaksaan, Pak Jaksa Agung dan jajaran tentunya. Itu dimulai barangkali dari pengungkapan berbagai kasus besar lah. Saya jujur sebagai Korup dari dulu mengikuti sepak terjang kejaksaan ini. Dan saya sama dengan Pak Menyut bangga kita. Kalau kita lihat 30 tahun terakhir sepak terjang Pak Jaksa Agung, ya, Pak Jaksa Agung Burhanuddin ini pantas kita apresiasi. Nyalinya, kalau saya bilang beliau ini bernyali. Nah, saya sering sampaikan ke Pak Menyut. Harus kita akui. Harus kita akui, Pak Burhan ini bernyali. Tapi Bapak jangan kecil hati, banyak masukan disampaikan teman-teman tadi. Itu bagian dinamika tantangan tugas. Semakin besar kasus yang ingin diungkap, tantangannya juga semakin besar. Itu pasti itu. Ya. Pasti itu. Jadi Pak Jaksa Agung, yakinlah Pak Jaksa Agung tidak sendiri. Komisi 3 ini semua berada di belakang Pak Jaksa Agung. Terus melangkah maju. Itu yang pertama. Itu dalam penanganan korupsi. Sebenarnya tugas-tugas kejaksaan itu dari tadi kan korupsi aja yang kita bicarakan itu. Banyaknya kayak korupsi. Saya tidak akan menambahkan lagi karena sudah banyak dibahas mengenai korupsi. Bagaimana Pak Jaksa Agung tinggal membuktikan saja. Sebutlah kasus Pak Pemlembong dan lain sebagainya. Saya yakin semua jaksa-jaksa yang ada ini orang-orang profesional. Kalau menahan orang itu kalau tidak punya 2 alat bukti kita, 183 itu ya Pak ya. Itu tidak mungkin dilakukan. Pasti jaksa punya itu. Tapi nanti Pak Jaksa Agung mungkin menjelaskan dalam forum ini atau secara tertulis nantinya. Ya, saya akan menyorot barangkali tugas-tugas kejaksaan yang begitu luas. Kejaksaan itu tidak hanya di bidang tindak pidana korupsi sebenarnya. Ada yang pidana umumnya seperti yang tadi kita sebut. Ada peran intelijen, ya, ada militer sekarang, ada datun. Jadi peran kejaksaan ini di daerah. Saya ingin bercerita ke daerah. Ini terutama dalam mewakili negara. Dalam perkara tata usaha negara. Ini peran datun barangkali Pak Jaksa Agung. Ya ini perlu kita perkuat ke depan. Banyak sekali sebenarnya pemerintah di daerah butuh pendampingan ya dari kejaksaan ini. Itu penguatan. Kemudian juga pendampingan dalam strategis daerah. Ya, kejaksaan juga pendampingan. Tapi saya melihat pendampingan itu masuknya di tengah, Pak. Di waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ada baiknya ini Pak Jaksa Agung karena kita tahu korupsi itu kan terjadinya mulai dari perencanaan, mulai dari awal. Nah, perlu kita pikir ke depan Pak Jaksa Agung, bagaimana jaksa ikut mendampingi di tahap perencanaannya, jangan di tengahnya. Ya. Nah, sehingga kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi itu dapat kita minimalisir. Kalau memang memungkinkan, dalam tahap perencanaan ini jaksa sudah ikut melakukan pendampingan. Ini pikiran saya untuk memperkecil celah-celah korupsi yang akan mungkin terjadi. Kemudian Bapak Jaksa Agung, pimpinan, saya melihat jaksa ini saya tahu Pak, korupnya kecil Pak, tidak besar. Saya tidak tahu berapa jumlah jaksa, tidak sama dengan kepolisian Pak. Kepolisian itu korupnya besar sekali. Kejaksaannya tidak besar. Ya, tantangan tugas jaksa ini ke depan dari waktu ke waktu ini semakin komplit. Ya, dalam tindak pidana korupsi dan seterusnya. Barangkali perlu juga Pak Jaksa Agung berpikir, ya kita semua mungkin berpikir bagaimana juga memikirkan kesejahteraan jaksa-jaksa kita ini. Ya, ini perlu kita pikirkan. Kita selalu selama ini berpikir menuntut, ya, tapi kesejahteraannya tidak pernah kita pikirkan jaksa, terutama yang daerah yang jauh-jauh tadi Pak. Ya, saya tidak tahu apa namanya tunjangan khusus atau apa, ya, di daerah-daerah tertentu tadi. Ya, jadi ini juga perlu kita pikirkan ke depan. Banyak hal lain termasuk karir barangkali, tentu tadi Pak Jaksa Agung sudah menjelaskan bahwa sistem jenjang karir itu terukur. Ya, malahan Pak Jaksa Agung mendapat penghargaan ya dari Menpan dan seterusnya. Saya lihat dalam pembinaan karir ini. Ini harus kita lakukan ke depan. Kemudian terakhir barangkali Pak Jaksa Agung, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung ya sampai survei di bulan September saya lihat yang dikeluarkan oleh lembaga survei resmi, kepercayaan publik yang saya sampaikan tadi tertinggi kepada Korup Kejaksaan. Ini tentu membanggakan dan perlu dipertahankan. Dan Pak Jaksa Agung sekali lagi terus bekerja secara maksimal ya untuk penegakan hukum di Republik kita yang tercinta ini. Apalagi komitmen Presiden kita Pak Prabowo, tadi saya sama dengan Pak Beni Karman,
Saya baca juga, ya, tindak pidana korupsi itu seperti kanker katanya. Ya, kata Pak Presiden. Dia sampaikan itu di luar negeri, di Amerika malahan dia sampaikan. Artinya memang penanganan korupsi ini tentu memang harus sungguh-sungguh kita. Terutama harapan masyarakat terhadap korup kejaksaan ini sangat besar tentunya. Ini harus kita, pertaruhannya seperti Pak Menggit sampaikan tadi, ya, institusi kejaksaan. Karena kalau cerita korupsi saya melihat itu sekarang alihnya ke kejaksaan, enggak KPK lagi yang dia Pak, kejaksaan, yang dikejar itu kejaksaan. Bagaimana kejaksaan? Ya, Ustaz. Jadi ini tantangan tentunya bagi korup kejaksaan ke depan. Demikian barangkali Pak Jaksa Agung, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan. Semoga pertemuan kita hari ini menambahkan semangat tentunya bagi Pak Jaksa Agung. Ada yang perlu dijawab mungkin Pak Jaksa Agung mungkin menjawab langsung. Ya, silakan Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Bapak Jaksa Agung beserta jajaran yang kami hormati. Tadi dari sekian banyak rekan-rekan yang sudah menyampaikan bahwa kasus-kasus besar yang sudah diungkap oleh Kejaksaan beserta Kejaksaan Agung beserta jajaran, sekian triliun nilainya yang spektakuler. Tapi di sini saya tidak bicara soal kasus-kasus yang sudah diungkap, tapi ada satu hal yang juga tidak kalah penting yang juga dinantikan tentunya oleh masyarakat dalam kasus-kasus yang sudah diungkap ini, karena masih berproses, masih ada yang masih banyak yang belum inkrah. Tentunya ini juga diharapkan oleh masyarakat soal uang hasil nilai uang yang nanti yang sudah berhasil diselamatkan itu dikembalikan ke negara. Ini juga hal yang sangat penting. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal juga hasil korupsi dari perusahaan-perusahaan ini yang bisa dikembalikan ke negara. Itu yang pertama Pak Jaksa Agung beserta jajaran. Yang kedua, berkaitan dengan penegakan hukum, kita tahu ada 3 institusi yang memang mempunyai kewenangan yang sama untuk penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Kami perlu juga mengetahui sejauh mana sinergitas yang sudah dibangun Pak antara 3 institusi ini dalam memberantas korupsi khususnya, baik dari Kejaksaan Agung maupun kepolisian ataupun KPK. Itu yang kedua Pak Jaksa Agung. Yang terakhir, ini karena saya baru memperkenalkan diri, saya Martin Tundelaka dari fraksi Gerindra Dapil Sulawesi Utara. Kebetulan di sini ada Pak Kajati tadi saya lihat dari Sulawesi Utara. Kemarin kami di sini 2 hari yang lalu sudah mengadakan raker juga dengan Mabes Polri, dan saya pada kesempatan itu saya juga menyampaikan soal problem atau permasalahan yang sedang marak di Sulawesi Utara. Salah satunya saya menekankan kepada pihak kepolisian kemarin itu soal mafia tanah yang marak di Sulawesi Utara. Nah, saya berharap Pak Kajati juga bisa mempunyai semangat yang sama ini Pak dengan lembaga penegak hukum lainnya yang di Sulawesi Utara, supaya di Sulawesi Utara bisa terbebas dari mafia tanah. Ada nama-nama yang menonjol di sana yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu juga jadi perhatian Pak Kajati di Sulawesi Utara. Itu ada, sekali lagi saya harus sebutkan ini karena ramai sekali di media sosial ini Pak, ada namanya Agus Abidin di Sulawesi Utara sana, orang semua kenal. Pasca rapat kemarin banyak masuk di WA saya Pak dari masyarakat terkait nama ini. Sebelum saya sampaikan begitu saya sampaikan lebih banyak lagi Pak yang ternyata bersangkutan dengan mafia tanah, orang-orang yang sedang orang-orang yang di Sulawesi Utara sana yang menonjol namanya. Mohon ini jadi perhatian Pak Kajati. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta jajaran dan seluruh Kejati se-Indonesia. Perkenalkan diri, saya Widya Pratiwi, fraksi PAN Dapil Maluku. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas kinerjanya yang sangat luar biasa, sehingga banyak apresiasi dari publik, sehingga kepercayaan masyarakat tentunya untuk penegakan hukum dapat memperoleh di tahun 2024 awal, memperoleh survei yang tinggi sebesar 76,2%. Begitu banyak penanganan kasus besar-besar yang telah ditangani, dan tentu saya mengapresiasi, mudah-mudahan kepercayaan publik ini bisa dipertahankan, dan kalau boleh lebih bisa maksimal lagi capaian-capaian yang telah dicapai hingga hari ini.
untuk mempertahankan biasanya agak sulit. Untuk itu saya sangat yakin dengan kepemimpinan Jaksa Agung Bapak Burhanuddin dengan masukan yang telah disampaikan oleh senior-senior kami di Komisi 3 ini segera direspon, ditanggapi dengan segera sehingga makin membuat kepercayaan publik besar kepada Kejaksaan Agung. Dan apresiasi terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Bapak Agus Sunanto yang alhamdulillah hingga hari ini selama ini Kejati permasalahan hukum yang ada di Maluku semua damai, tentram, ya, dan sangat luar biasa Pak Agus dalam memimpin penegakan hukum yang ada di Maluku. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi semua para Kejati yang ada di Indonesia untuk tetap semangat memperjuangkan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Musakir Akil dari fraksi Demokrat Dapil Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Pak, mungkin ada beberapa yang saya sudah coret ini karena sudah dibahas oleh pakar-pakarnya semua. Jadi saya hanya mengambil ada beberapa, tapi sebelumnya saya mau apresiasi buat Kejaksaan Agung karena dalam hal ini, dalam beberapa kurun waktu ini selalu memberikan kejutan-kejutan Pak. Memberikan beberapa kejutan-kejutan kasus yang fenomenal, yang betul-betul selalu viral dan tidak pernah disangka-sangka. Dan selanjutnya yang menarik di sini juga, kalau persoal beberapa kasus-kasus, saya hanya tertarik pada kasus di mana Kejaksaan Agung sudah menetapkan 3 hakim dalam perkara bebasnya Ronald Tanur, di mana dalam pengembangan perkara tersebut Kejaksaan Agung menemukan uang dan puluhan emas dengan menggeledah di salah satu apartemen yang dan orangnya sudah ditetapkan tersangka. Nah, ini sudah jelas bahwa Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum yang dilakukan sudah sejalan dengan komitmen Presiden kita Bapak Prabowo, yakni memperkuat reformasi hukum yang kita kenal dengan Asta Cita. Dalam hal ini kasus yang dibongkar tadi masalah 3 hakim itu saya harap supaya ini dilakukan koordinasi dengan beberapa pimpinan-pimpinan di Mahkamah Agung juga Pak. Karena ini penting karena berhubungan dengan anggota hakim-hakim yang ada di sana. Jangan karena hanya 3 hakim sehingga kita mengkolaborasi semua hakim itu tidak benar. Jangan karena hanya 3 hakim, tidak semua hakim itu busuk Pak. Masih banyak, bahkan masih lebih banyak hakim yang baik, yang betul-betul memperjuangkan keadilan daripada yang busuk. Mungkin itu sehingga apalagi MA ini, Mahkamah Agung atau pengadilan itu adalah tumpuan akhir kita Pak. Tumpuan akhir kita dalam mencari keadilan. Jangan ini juga dibuat framing bahwa kita berpengadilan, berkasus, itu hakimnya semua disuap. Ini membuat masyarakat nanti malas untuk berperkara Pak. Nantinya masyarakat juga berpikir, ngapain kita mengajukan gugatan, ngapain juga kita berpengadilan, toh nantinya juga yang berduit itu yang menang. Mungkin itu supaya koordinasi dengan pimpinan di Mahkamah Agung itu dijalankan Pak, karena ini antara lembaga yang harus saling memberikan dukungan-dukungan masing-masing Pak. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Terakhir juga ada sedikit beberapa terakhir Pak, selain prestasi-prestasi yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, itu ada fenomena yang selama ini terjadi. Saya ini mantan pengacara juga Pak. Ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu dan mungkin sampai sekarang terjadi di mana adanya tawar-menawar tuntutan. Sampai hari ini masih terjadi Pak. Kalau misalnya tuntutannya ada 10 tahun, ada yang menawar. Kalau mau 5 tahun, ada berapa? Wanipiro katanya. Nah coba saya minta kepada Bapak Jaksa Agung dicarikan solusi untuk hal ini Pak. Karena ini sampai hari ini masih juga berlaku. Masih berjalan. Dan mungkin itu yang saya bisa sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya dibatasi oleh pimpinan. Tapi terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya karena kita tinggal 15 menit lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Jaksa Agung. Nanti digambarkan saja karena pertanyaannya mungkin hampir berhubungan. Nanti kita akan bisa adakan pendalaman lagi Pak Jaksa Agung, mungkin nanti dengan jam teknis dan Pak Jaksa Agung atau jam-jam tertentu di kesempatan yang lain. Dan ini akan mungkin lebih khusus lagi bicara tadi, kita sebetulnya tidak bicara kasus per kasus Pak. Kita secara keseluruhan, tadi kalau masalah tadi rata-rata membahas perkara Tom Lembong itu hanya
bagian masukan. Sebetulnya ada perkara-perkara lain yang tadi menjadi masukan dari kawan-kawan yang nantinya kita akan perdalam di kesempatan yang lain. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.